Bab 1471, Surga Setan Tiga Phoenix. Orang ini, semua pelatihannya memakan waktu lama. Dokter peri kecil berdiri di atas jurang saat dia melihat ke batu karang tempat Xiao Yan duduk. Dia tanpa daya menghela nafas dengan suara lembut. Sudah setengah bulan sejak Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Selama setengah bulan ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Energi murni yang menakutkan berdesir di sekelilingnya seperti awan. Jika seseorang mengambilnya, itu akan tampak kental seperti air. Dokter peri kecil dan King Lin secara alami dapat mengatakan bahwa Xiao Yan berada dalam tahap kritis pelatihannya. Oleh karena itu, mereka tidak berbicara dengan keras agar tidak mengganggu Xiao Yan meskipun mengucapkan kata-kata dari mulut mereka. Kakak Kailin juga belum mengungkapkan aktivitas apapun. Mata King Lin melihat ke dasar jurang yang dalam saat dia menyatakan. Permukaan danau yang terus mendidih telah tenang beberapa hari yang lalu. Seluruh 9 musim semi tenang telah mendapatkan kembali ketenangannya yang lama. Kailin, yang berada di dalamnya, juga tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Kailin seharusnya baik-baik saja. Menjadi 7 warna surga menelan piton, dia seperti ikan yang menemukan air di mata air 9 tenang ini. Dokter peri kecil menyeringai. Dia bisa merasakan energi gelap dan dingin yang menakutkan, yang telah diaglomerasi di dalam mata air 9 tenang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul di bagian terdalam danau. Energi sedang diserap ke dalam tubuh Kailin. Sepertinya kita hanya bisa terus menunggu. Menurut apa yang dikatakan kepala suku Yao Ming, tampaknya Heaven Demon Phoenix telah mulai menunjukkan tanda-tanda bergerak, komentar King Lin. Xiao Yan akan segera selesai. Dokter peri kecil mengangguk. Matanya yang cantik mendarat di Xiao Yan, yang duduk di awan yang tersisa. Xiao Yan secara bertahap menarik auranya. Kemungkinan besar dia akan berhasil. King Lin mengangguk. Dia juga duduk di atas batu dan diam-diam menunggu pelatihan Xiao Yan selesai. Yao Ming telah mengeluarkan perintah untuk menyegel area dalam jarak 10.000 kaki dari jurang yang dalam. Selain kedua wanita itu, tidak ada yang akan masuk dan mengganggu keduanya yang sedang berlatih. 2 hari lagi berlalu dengan tenang di tengah penantian ini. Awan kental yang terbentuk di sekitar Xiao Yan tiba-tiba memancarkan fluktuasi yang intens saat pagi hari ketiga secara bertahap menyelimuti daratan. Energi alam di sekitarnya tampaknya telah diseret oleh sesuatu saat melonjak ke segala arah. Akhirnya, itu berkumpul menjadi badai energi yang sangat besar di udara di atas Xiao Yan. Tepi badai ini terhubung ke bagian atas kepala Xiao Yan. Perubahan tak terduga ini juga membangunkan dokter peri kecil dan King Lin dari status pelatihan mereka. Beberapa kejutan melintas di wajah mereka saat mereka mengamati bentuk fenomena yang tidak biasa ini. Sepertinya pelatihannya hampir selesai. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat di dalam awan tiba-tiba terbuka setelah dokter peri kecil mengucapkan kata-kata itu. Cahaya energi melesat keluar dan menembus dinding di depannya, membentuk 2 lubang hitam dengan kedalaman yang tidak diketahui. Dia mengangkat kepalanya, melebarkan mulutnya dan mengisap dengan keras. Bang! Badai energi besar ribuan kaki mengalir saat Xiao Yan tersedot. Itu mengalir melalui tenggorokannya dan memasuki tubuhnya. KKK. Karena lebih banyak energi yang ditelan oleh tubuh Xiao Yan, tanda-tanda fluktuasi energi mulai merembes keluar. Energi itu memecahkan dinding batu yang keras di sekelilingnya, membentuk retakan besar yang tak terhitung banyaknya. Batu-batu raksasa disertai dengan suara gemuruh yang keras saat mereka jatuh. Akhirnya, mereka mendarat di jurang yang dalam di bawah. Swoosh! Aktivitas yang meletus dari jurang yang dalam ini secara alami menarik perhatian banyak ahli dari suku Piton 9 Tanah Dalam. Wajah mereka terkejut, tetapi mereka hanya bisa tinggal 10.000 kaki jauhnya dari jurang maut. Mereka tidak dapat lebih dekat untuk menyaksikan fenomena yang tidak biasa karena perintah yang dikeluarkan Yao Ming. Beberapa sinar cahaya datang berkedip dari kejauhan. Mereka muncul di atas jurang yang dalam. Yao Ming dan beberapa tetua suku Piton 9 tenang deep ground yang sangat berpengalaman terungkap. Pada saat ini, mata mereka menunjukkan keterkejutan saat mereka melihat Xiao Yan menelan energi di sekitarnya. Aura yang sangat kuat. Sepertinya Tuan Xiao Yan saat ini dengan cepat mendekati bintang kedua Do Seng, kan? Seorang penatua berseru. Yao Ming menggelengkan kepalanya setelah mendengar tebakan. Dia berkata, darah esensi Demon Sein mungkin kuat, tetapi tidak mudah untuk naik di dalam kelas Do Seng. Mampu mencapai Do Seng bintang 1 tingkat lanjut tidaklah buruk. Menjadi Do Seng bintang 2 tingkat lanjut,
dia dengan jelas memahami betapa sulitnya untuk naik melalui setiap tingkat kecil. Namun, mampu melambung dari bintang 1 doseng ke tingkat lanjutan, ini sudah melebihi harapanku, seru Yao Ming. Jika dia bisa mendapatkan semua darah esensi Demon Sein, dia akan merasa yakin bahwa dia bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya ke bintang ketiga dari kelas doseng. Namun, jika itu hanya setetes, dia hanya yakin dia akan mampu melakukan terobosan dalam waktu 3 tahun. Bang! Sementara Yao Ming sedang berbicara dengan beberapa sesepuh di langit, badai energi yang sangat besar itu benar-benar ditelan ke dalam tubuh Xiao Yan. Setelah jejak energi terakhir memasuki tubuhnya, seluruh area mulai berangsur-angsur menjadi sunyi. Hah! Napas yang mengandung energi yang kaya perlahan-lahan dihembuskan dari tenggorokan Xiao Yan. Itu diaglomerasi menjadi cairan yang tersebar ke bawah. Cairan ini mendarat di beberapa batu besar. Batu-batu itu perlahan mengkristal dan muncul seperti batu giok. Haha, selamat telah memajukan saudara kelas doseng bintang 1 yang maju, Xiao Yan. Menerobos kelas doseng 2 bintang hanya masalah waktu. Yao Ming dengan cepat turun dari langit setelah melihat Xiao Yan menghentikan latihannya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa keras. Xiao Yan dengan sopan tersenyum saat mendengar Yao Ming memberi selamat padanya. Dia mengepalkan tinjunya dan merasa cukup puas. Setetes darah esensi Demon Sein hampir memungkinkan dia untuk melangkah ke bintang kedua dari kelas doseng. Ini sulit dibayangkan. Jika dia benar-benar melahap semua darah esensi sendirian, dia bisa menyusul Yao Ming. Karena memiliki api surgawi, itu menyempurnakan dan membantunya menyerap sebagian besar energi dalam darah esensi Demon Sein. Energi di dalam tubuhnya secara otomatis berubah menjadi pakaian di permukaan tubuhnya untuk menggantikan pakaiannya yang hancur setelah dia berdiri di tengah kabut. Pada levelnya, Dou Qi bisa berubah menjadi apa saja hanya dengan pikiran. Sepertinya Kailin masih berlatih. Mata Xiao Yan melirik 9 musim semi tenang di bawah. Dari persepsinya, dia secara alami bisa merasakan energi gelap dan dingin yang tak ada habisnya di dalam gelombang 9 musim semi yang tenang ke makhluk besar. Makhluk besar itu adalah Seven Colored Heaven Swallowing Python yang telah diubah oleh Kailin. Kepala suku Yao Ming, apakah ada berita tentang suku Heaven Demon Phoenix? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum saat matanya tertuju pada Yao Ming. Iya, senyum di wajah Yao Ming ditarik setelah mendengar pertanyaan ini. Dia perlahan mengangguk sebelum menangkap Xiao Yan dengan suara yang dalam. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, suku Heaven Demon Phoenix telah mengirim beberapa ahli ke alam kosong untuk membantu 3 pulau naga besar selama beberapa hari ini. Petik 2. Mereka memang memilih untuk campur tangan, ya. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia tidak terkejut dengan berita ini. Mereka yang berasal dari suku Heaven Demon Phoenix memiliki niat jahat. Mereka akan menggunakan trik apapun yang tersedia untuk mendapatkan darah naga Phoenix. Ketiga pulau naga besar itu benar-benar mengabaikan segalanya untuk menjadi pemenang. Mereka bahkan mengundang musuh mereka ke wilayah mereka. Berapa banyak ahli yang dikirim oleh suku Heaven Demon Phoenix kali ini? Sebagian besar dari mereka yang dikirim oleh suku Heaven Demon Phoenix kali ini berada di kelas Dousun. Tentu saja, tidak banyak orang yang perlu kita khawatirkan. Hanya ada 3 yang kami pedulikan. Ketiganya adalah tetua agung di suku Heaven Demon Phoenix. Mereka memiliki reputasi yang sangat ganas dalam dunia Magical Beast. Yao Ming berbicara dengan ekspresi agak muram. Oh, siapa ketiganya? Seperti apa kekuatan mereka? Xiao Yan mengangkat alisnya. 3 tetua agung ini dikenal sebagai surga setan 3 Phoenix, Feng Huang, Kun Huang, Ying Huang. Yao Ming menyatakan, di antara mereka, Feng Huang adalah doseng bintang 2 menengah, Kun Huang adalah bintang 1 doseng tingkat lanjut, dan Ying Huang adalah bintang menengah 1 doseng. 3 doseng. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Tidak terduga bahwa suku Heaven Demon Phoenix benar-benar akan mengirimkan kekuatan yang begitu kuat. Dari sini, orang bisa mengetahui kekuatan besar dari suku Heaven Demon Phoenix. Orang-orang ini tidak menonjolkan diri dan mengumpulkan cukup banyak kekuatan. Selain naga Void kuno, suku Heaven Demon Phoenix ini tidak diragukan lagi adalah penguasa kedua dari 3 suku ini di dunia binatang ajaib. Ketiganya sangat kuat. Jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka bahkan bisa melawan doseng bintang 3. Pulau Naga Timur kemungkinan akan terancam jika mereka diizinkan membantu 3 Pulau Naga. Kata Yao Ming. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Terlepas dari apa masalahnya,
mereka tidak bisa membiarkan suku Heaven Demon Phoenix ikut campur. Jika tidak, Pulau Naga Timur milik Ziyan tidak akan mampu melawan 3 Pulau Naga besar. Kapan mereka akan pindah? Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dia bertanya dengan suara rendah. Meskipun barisan 3 Doseng kuat, itu tidak menakutkan sejauh Xiao Yan tidak berani campur tangan. Mata Yao Ming berkedut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Hatinya juga kaget karena keberanian Xiao Yan. Xiao Yan berani campur tangan bahkan ketika menghadapi 3 Doseng. Mereka kemungkinan akan pindah untuk menuju ke alam kosong dalam waktu 3 hari. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Matanya tertuju pada Yao Ming saat dia tersenyum dan bertanya, apakah kepala suku Yao Ming berani menyerang dan secara signifikan melumpuhkan suku Heaven Demon Phoenix? Yao Ming merenung sejenak. Akhirnya dia tertawa dan mengangguk. Ini adalah pilihan. Dia harus memilih antara suku Heaven Demon Phoenix dan Eastern Dragon Island milik Ziyan. Yao Xiaotian telah memilih 3 pulau naga besar sementara Yao Ming telah memilih pulau naga timur. Kalau begitu, kita akan bergerak besok dan menuju ke alam kosong. Kami akan membunuh mereka dari suku Heaven Demon Phoenix 3 hari kemudian. Xiao Yan tersenyum tipis saat melihat Yao Ming setuju. Keinginan membunuh menyebar dari suaranya. Bab 1472, penyergapan pagi selanjutnya Xiao Yan berdiri di samping jurang. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Matanya menjelajahi 9 musim semi yang tenang. Hari ini, mereka akan bergerak dan menuju ke alam kosong untuk menghentikan bala bantuan dari suku Heaven Demon Phoenix. Xiao Yan, sudah waktunya. Kita harus bergerak. Dokter peri kecil terbang dan mendarat tidak jauh dari Xiao Yan sebelum berbicara. Iya, Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spiritual yang agung menyebar. Itu berubah menjadi formasi spasial yang menutupi mata air 9 tenang. Dia telah menempatkan penghalang deteksi di sini. Itu tidak hanya melindungi mata air 9 tenang, dia juga akan segera merasakan aktivitas apapun di dalam penghalang. Kailin, kamu bisa bersantai dan berlatih. Tempat ini adalah markas suku Piton Nine Serene Deep Ground. Yao Ming telah menetapkan area ini sebagai tempat terlarang dan telah mengirim para ahli untuk menjaganya. Anda tidak harus diganggu. Kamu harus kembali ke paviliun bintang jatuh setelah keluar dari retretmu. Mulut Xiao Yan bergerak. Suara lembut yang dibungkus oleh Douqi ditransmisikan ke mata air 9 tenang. Dia berhenti ragu-ragu saat dia berbalik dan bergegas ke kejauhan. Guyuran. Suara percikan air dipancarkan dari dalam mata air 9 tenang segera setelah Xiao Yan dan dokter peri kecil pergi. Sosok besar jauh di dalam mata air itu bergerak sedikit. Sepasang besar mata 7 warna perlahan terbuka. Ular itu pertama-tama menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah bagian terdalam dari mata air 9 tenang. Ada kilatan api khusus di mata ular itu. Dia samar-samar merasakan isyarat samar sejak dia memasuki mata air 9 tenang ini. Setelah merasakan ini selama lebih dari setengah bulan, dia akhirnya bisa memastikan bahwa isyarat ini dipancarkan dari dasar mata air 9 tenang. Bagian bawah itu bukanlah tempat Yao Ming disegel. Sebaliknya, itu di suatu tempat yang lebih dalam, tetapi bahkan Xiao Yan, yang memiliki perlindungan api surgawi, tidak berani pergi sejauh itu. Meskipun perasaan dilindungi cukup bagus, aku masih lebih suka menjadi lebih kuat darimu. Ini mungkin agak sulit sekarang, tapi setidaknya aku harus melakukan yang terbaik. Mata ular 7 warna perlahan berkedip saat Kailin segera mengayunkan ekornya. Tubuhnya yang besar disertai oleh gelombang air saat dia dengan cepat bergegas ke dasar mata air 9 tenang. Saudara Xiao Yan, orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix pasti akan merobek lubang spasial dari lokasi suku mereka untuk memasuki alam kosong. Kita dapat memasukinya terlebih dahulu dan merasakan fluktuasi spasial. Kemudian kita akan dapat dengan cepat mendeteksi jalur mereka. Yao Ming tersenyum saat dia menyarankan sebuah ide kepada Xiao Yan saat dia berdiri di depan sebuah aula besar. Iya, Xiao Yan mengangguk. Aku secara pribadi akan menemanimu kali ini. Juga akan ada 6 sesepuh lainnya. Meskipun jumlah kami jauh lebih rendah daripada suku Heaven Demon Phoenix, kami akan dapat menghentikan mereka dari memenuhi misi mereka selama kami dapat mengalahkan 3 Phoenix Heaven Demon. Yao Ming menunjuk ke 6 sesepuh di belakangnya saat dia berbicara. Mata Xiao Yan melihat ke atas. Hanya ada satu pria tua berambut putih di antara mereka yang dapat memenuhi standar tingginya, tetapi pria ini hanyalah seorang perantara Banseng. 5 sisanya hanya sekitar puncak perubahan ke-9 dari kelas Dousun. Sepintas,
Jelas bahwa barisan ini lebih rendah dari barisan suku Heaven Demon Phoenix. Saudara Xiao Yan seharusnya tidak menyalahkanku. Yao Xiaotian dan tetua pertama membuat suku Piton 9 tenang deep ground kami dalam keadaan yang menyedihkan. Yao Ming menghela nafas dan berbicara dengan suara yang agak dalam. Jika Yao Xiaotian dan tetua pertama mendukungnya tanpa ambisi liar, tidak ada yang tahu seberapa kuat suku Piton 9 tenang deep ground. Paling tidak, mereka tidak akan jauh lebih lemah dari suku Heaven Demon Phoenix. Haha, apa yang dikatakan kepala suku Yao Ming? Sudah bagus kalau kamu mau membantu. Xiao Yan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia melirik dokter peri kecil dan King Lin di sampingnya. Mungkin masih ada kesenjangan besar antara dua wanita dan kelas Banseng meskipun mereka berlatih selama periode waktu ini, tetapi jika mereka mau bekerja sama, tidak ada seorang pun di kelas Douzun yang cocok untuk mereka. Mereka bahkan hampir tidak bisa bertahan saat menghadapi ahli Banseng. Mereka bisa dianggap banyak membantu. Sudah waktunya, kita harus bergerak. Yao Ming tersenyum. Tangannya tiba-tiba melambai ke ruang kosong sebelum celah spasial hitam gelap muncul. Setelah itu, dia menarik dengan kedua tangannya dan terowongan spasial muncul di depan semua orang. Ayo pergi. Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah melihat ruang terbuka. Dia memimpin untuk segera melangkah ke celah. Dokter peri kecil dan Qin Lin mengikuti dari belakang. Semua tetua yang tersisa, saya akan menyerahkan Piton 9 tenang deep ground kepada Anda semua selama periode waktu saya pergi ini. Yao Ming berbicara kepada beberapa orang lain di sampingnya dengan suara yang dalam. Dipahami. Beberapa sesepuh dengan cepat menanggapi dengan nada hormat setelah mendengar informasi ini. Kita juga harus pergi. Yao Ming mengangguk setelah mendengar mereka menjawab. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengambil langkah ke celah spasial. Keenam sesepuh itu mengikutinya. Retakan spasial itu akhirnya mulai perlahan menghilang setelah orang terakhir memasukinya. Akhirnya, itu menghilang dari pandangan. Alam kosong benar-benar sunyi. Fluktuasi spasial yang sangat intens kadang-kadang dipancarkan dari ruang hitam. Banyak retakan muncul seperti mulut besar yang ganas. Sebuah permukaan retak dari kekosongan yang tenang. Banyak sosok manusia menembus celah dan akhirnya muncul dengan ruang hitam pekat ini. Seberapa jauh tempat ini dari pintu masuk suku Heaven Demon Phoenix? Xiao Yan menoleh. Dia memandang Yao Ming saat Yao Ming keluar dari celah spasial sebelum bertanya. Haha, santai, mata-mata yang aku tempatkan di suku Heaven Demon Phoenix memiliki jejak spasial pada dirinya. Oleh karena itu, saya dapat merasakan posisi suku Heaven Demon Phoenix di ruang ini. Jika mereka melakukan perjalanan dari suku mereka, mereka pasti akan muncul di area itu. Yao Ming tersenyum. Setelah itu, dia menutup matanya dan merasakan sejenak. Akhirnya, dia membukanya kembali dan melihat ke utara. Ayo pergi. Tubuh Yao Ming memimpin untuk bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dia melangkah melalui ruang kosong dan dengan cepat bergegas ke depan. Aliran spasial kacau yang liar dan ganas secara otomatis menghilang setelah masuk dalam jarak 100 kaki darinya. Setelah mencapai kelas Doseng, aliran kacau yang menakutkan di dalam ruang kosong ini tidak lagi menimbulkan banyak ancaman. Mengikuti. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia memimpin semua orang dan dengan cepat mengikuti Yao Ming. Tempat ini dekat dengan ruang di mana suku Heaven Demon Phoenix berada. Kami pasti akan merasakannya jika mereka merobek ruang dan masuk. Yao Ming akhirnya berhenti setelah bola-balik melalui dunia kosong selama setengah jam. Dia melihat ke dalam kegelapan hitam yang jauh saat dia memberitahu semua orang. Xiao Yan melihat sekelilingnya dan mengangguk sedikit. Dia berkata, arus kekacauan di dalam ruang ini sedikit lebih padat. Itu akan bisa menyembunyikan kita. Haha, kalau begitu, kita harus menunggu mangsa kita muncul. Yao Ming tertawa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia telah duduk. King Lin dan dokter peri kecil juga melakukan hal yang sama di sampingnya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu sampai ikan besar yang dikenal sebagai suku Heaven Demon Phoenix menerobos jaring yang telah mereka siapkan. Konsep waktu sangat kabur dalam dunia kosong ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata di lingkungan yang luar biasa gelap ini. Segera setelah itu, ruang di tempat yang sangat jauh dari kelompok Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi. Banyak tokoh kuat perlahan melangkah melalui garis retak spasial sebelum muncul di alam kosong ini. Garis retak perlahan menghilang saat orang terakhir melangkah keluar. 3 orang berdiri di tempat pemimpin kelompok yang terdiri dari 20 orang lebih ini.
Tatapan yang tersisa yang melihat punggung pemimpin ini semua dipenuhi dengan rasa hormat. Operasi ini sangat penting. Ini menyangkut apakah suku Heaven Demon Phoenix kita akan mampu sepenuhnya melampaui suku Ancient Void Dragon. Oleh karena itu, tidak boleh ada orang yang melakukan kesalahan. Jika tidak, Anda akan menghadapi aturan suku. Seorang wanita berpakaian merah berbicara di antara tiga individu. Nada suaranya sedingin es dan dipenuhi dengan aura agung. Wanita ini mengenakan gaun merah. Dia tampak berusia 30-an, tetapi auranya begitu kuat sehingga menakutkan. Sepasang alis yang agak halus menyatu. Aura jahat melonjak darinya, menyebabkan kedua sesepuh di samping mengambil langkah menjauh tanpa ada yang memperhatikan. Kami akan mematuhi perintah Grand Elder. Anggota suku Heaven Demon Phoenix di belakangnya, yang merupakan individu yang sangat kuat, tidak berani menyela teriakan dingin orang ini. Mereka semua buru-buru menanggapi dengan nada hormat. Ada dua wajah yang familiar di antara orang-orang ini. Salah satunya secara alami Feng King Er, yang telah membentuk banyak dendam dengan Xiao Yan sementara yang lain adalah Jiu Feng, yang telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Dia juga dikenal sebagai calon penerus kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix. Keduanya memiliki status tinggi di suku Heaven Demon Phoenix, tetapi mereka tampak sangat hormat di depan aura ganas wanita berjubah merah itu. Mereka tidak berani meremehkannya. Huff, naga Void kuno, tidak disangka hari ini benar-benar datang. Suku Heaven Demon Phoenix saya akan menjadi makmur setelah perang saudara Anda berakhir. Pada saat itu, saya akan sepenuhnya menghilangkan suku Anda dari dunia ini. Wanita berjubah merah itu tertawa dengan suara jahat yang agak tajam. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin berhembus dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke kejauhan seperti meteorit. Banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix buru-buru mengikuti di belakangnya. Xiao Yan, yang duduk di dalam aliran spasial yang kacau di lokasi yang jauh, tiba-tiba membuka matanya saat wanita berjubah merah itu bergegas maju. Yao Ming di sisi lain juga membuka matanya. Mereka bertukar pandang saat senyum tipis terangkat ke wajah mereka. Persiapkan dirimu. Mereka yang berasal dari suku Heaven Demon Phoenix akan segera tiba. Bab 1473, melawan dua orang suci sendiri alam kosong benar-benar sunyi. Aliran spasial yang kacau melonjak, menyembunyikan bahaya fatal. Swoosh! Suara deru angin yang memekakkan telinga tiba-tiba ditransmisikan di tengah kesunyian. Sekelompok besar cahaya muncul dari kegelapan di kejauhan. Setelah itu, ia tiba dengan kecepatan cepat. Angin liar dan keras yang diaduknya menyebabkan bahkan aliran spasial yang kacau terkoyak. Kakak perempuan, 3 pulau naga besar telah menyerang Pulau Naga Timur. Jika mereka mendapatkan bantuan kita, mereka seharusnya bisa mengalahkan Pulau Naga Timur. Seorang tetua berjubah hitam di samping wanita berjubah merah terkemuka perlahan membuka mulutnya. Suaranya sangat serak karena semacam kekuatan isap tiba-tiba menyebar dari mulutnya. Orang ini bernama Kun Huang. Banyak lawannya telah dimangsa olehnya setelah ditangkap. Reputasinya yang ganas sangat terkenal. Banyak ahli akan gemetar ketakutan setelah mendengar namanya. Tidak perlu terburu-buru seperti itu. Kami akan membiarkan mereka bertarung satu sama lain sedikit lebih lama. Semakin banyak kematian semakin baik. Mata wanita berjubah merah berkedip saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Hihi, 3 pulau naga besar yang meminta bantuan kita adalah sesuatu yang benar-benar tak terduga. Penatua lainnya dengan wajah agak teduh juga tertawa dengan cara yang aneh. Dia adalah Ying Huang dari Heaven Demon Tree Phoenix. Setelah kita menyelesaikan Pulau Naga Timur dan memperoleh garis keturunan Naga Phoenix, hanya masalah waktu sebelum 3 pulau naga besar dilenyapkan oleh kita. Wanita berjubah merah itu tertawa samar. Dia melambaikan lengan bajunya dan baru saja akan mempercepat ketika rasa bahaya tiba-tiba bergemuruh di dalam hatinya. Sebelum dia bisa bereaksi, gelombang demi gelombang pilar Doki yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari aliran spasial yang kacau. Pilar-pilar ini sangat tajam. Mereka menembak ke dalam kelompok suku Heaven Demon Phoenix dalam sekejap, menyebabkan jeritan sengsara meletus. Siapakah kalian makhluk pengecut? Anda benar-benar berani menyergap suku Heaven Demon Phoenix kami. Kamu mencari kematian. Wanita berjubah merah tiba-tiba pulih pada saat ini. Dia segera menjadi marah setelah melihat suku Heaven Demon Phoenix menderita kerugian besar dalam sekejap. Tangannya tiba-tiba meraih aliran spasial yang kacau di bawah. Ruang di tempat itu menjadi terdistorsi.
Sebuah bang terdengar saat aliran spasial yang sangat kacau meledak karena dia. Haha, jika kami pengecut, mengapa kami mencegat suku Heaven Demon Phoenix-mu? Tawa keras tiba-tiba bergema saat aliran spasial yang kacau tiba-tiba berpisah. Segera, sesosok bergegas keluar dari sana. Akhirnya, itu muncul di depan suku Heaven Demon Phoenix. Kedua tangannya melambai saat aura mengerikan menyebar. Surga Setan Tiga Phoenix. Sudah ratusan tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabarmu? Kamu siapa? Mata Feng Huang mengandung niat buruk saat mereka menatap Yao Ming, yang muncul di depannya. Dia mengerutkan kening dan matanya segera menjadi gelap dan serius. Yao Ming, kamu masih hidup. Itu sebenarnya iblis tua itu. Bukankah dia kehilangan kendali saat berlatih dan mati? Kun Huang dan Ying Huang terkejut setelah mendengar kata-kata Feng Huang. Hihi, bahkan kalian tiga iblis tua belum mati. Kenapa aku bisa mati dengan mudah? Yao Ming tertawa. Terlepas dari alasan untuk hidup, kamu benar-benar menjadi lebih berani. Sepertinya suku Piton Nine Serene Deep Ground terlalu nyaman selama tahun-tahun ini. Mungkinkah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melangkahi suku saya hanya karena kami berada di peringkat yang sama? Feng Huang menatap Yao Ming dengan ekspresi gelap dan dingin. Nada suaranya sangat jahat. Haha, suku Heaven Demon Phoenix benar-benar bertindak dengan cara yang luar biasa. Sebuah tawa samar tiba-tiba dipancarkan dari belakang Yao Ming. Ruang di sampingnya sedikit berfluktuasi saat sosok perlahan muncul di depan semua orang. Kamu siapa? Ekspresi Feng Huang sedikit berbeda setelah melihat sosok manusia muncul di samping Yao Ming. Dia bisa merasakan bahwa sosok manusia ini sebenarnya adalah bintang satu Do Seng yang maju. Xiao Yan, Feng King dan Jiu Feng di belakang tanpa sadar berteriak dengan wajah terkejut setelah kata-kata Feng Huang keluar dari mulutnya. Xiao Yan, kamu adalah penyebab utama yang mencegah suku Heaven Demon Phoenix kami mendapatkan buah asal naga Phoenix, Xiao Yan. Ekspresi Feng Huang menjadi sangat suram setelah mendengar seruan ini. Dia menatap Xiao Yan, menggertakkan giginya, dan mengajukan pertanyaan. Sepertinya aku cukup terkenal di dalam suku Heaven Demon Phoenix. Xiao Yan tersenyum. Dia secara acak melirik Jiu Feng dan Feng King. Keduanya sedikit gemetar saat dia melakukannya. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Kekuatan Feng King tetap stagnan. Sepertinya ini adalah gejala sisa dari peningkatan kekuatannya setelah berganti tulang. Jiu Feng, di sisi lain, telah mencapai puncak perubahan ke-9 dari kelas Douzun. Hanya ada satu langkah antara dia dan kelas Ban Seng. Jelas, kepala suku masa depan dari suku Heaven Demon Phoenix ini memiliki bakat yang hebat. Hah? Feng Huang menghirup udara dalam-dalam sebelum menghembuskannya perlahan. Matanya gelap dan serius saat mereka menatap kelompok Xiao Yan dan Yao Ming. Dari tampilan situasi, jelas bahwa mereka datang dengan niat buruk. Yao Ming, apakah kamu ingin memulai perang habis-habisan antara suku Piton 9 Tenang Deep Ground dan suku Heaven Demon Phoenix? Feng Huang berteriak dengan suara sedingin es. Saya tidak punya pilihan. Saya juga diundang untuk membantu, tetapi alih-alih membantu 3 pulau naga besar, saya membantu pulau naga timur. Yao Ming merentangkan tangannya dan tertawa. Dia bukan orang biasa. Mustahil baginya untuk ditakuti oleh Feng Huang. Reputasinya yang ganas tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Kalian bertiga, kami tidak akan menyerang jika kamu memilih untuk memimpin orang-orangmu dan berbalik sekarang. Xiao Yan tersenyum saat dia memberi mereka pilihan. Kamu pikir kamu siapa? Anda berani menuntut agar kami berbalik. Selain itu, bahkan jika kita benar-benar kembali, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang akan terjadi di Pulau Naga Timur? 3 pulau naga besar kemungkinan sudah mengelilingi Pulau Naga Timur. Pada saat Anda bergegas, Anda mungkin hanya akan menemukan gurun. Feng Huang yang berwajah teduh itu berbicara dengan suara yang gelap dan dingin. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya setelah mendengar klaim ini. Tidak disangka ketiga pulau naga besar itu begitu cemas. Mereka sudah menyerang. Kamu harus keluar dari dunia kosong ini sekarang. Kalau tidak, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia berhenti mengatakan kata-kata yang tidak perlu kepada suku Heaven Demon Phoenix. Dia mengangkat kepalanya dan mengancam mereka dengan suara tenang. Feng King dan Jiu Feng berkedut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Orang ini menjadi sombong dalam 2 tahun mereka tidak bertemu.
Harus diketahui bahwa ada total 3 tetua agung dalam perjalanan ini. Mereka semua memiliki kekuatan Douseng yang asli. Mereka adalah eksistensi puncak dunia ini. Anak muda, ibumu bahkan belum lahir saat orang tua ini mendominasi benua Doqi. Kilatan ganas melintas di mata Ying Huang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan yang tidak sopan. Doqi yang mengerikan langsung meletus dari tubuhnya seperti badai. Membunuh. Wajah Feng Huang sedingin es. Sebuah suara yang dipenuhi dengan keinginan membunuh diludahkan dari mulutnya. Meskipun dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yao Ming agak melampaui dia, masih ada 3 elit Douseng di pihak mereka. Di sisi lain, pihak lain hanya memiliki 2 Douseng. Mereka memegang keunggulan di lineup ini. Bagaimana mereka bisa mundur begitu saja hanya karena seseorang menyuruh mereka? Haha, baiklah, raja ini akan menguji apakah Sky Demon Tree Phoenix-mu telah meningkat selama bertahun-tahun ini. Yao Ming mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Tubuhnya bergerak saat dia bergegas keluar. Aku akan melawanmu sendiri. Zuyi, Kun Huang, kalian berdua harus berurusan dengan bocah itu. Ying Huang, pimpin yang lain untuk membunuh orang-orang yang tersisa. Feng Huang dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergegas ke depan dan bertabrakan dengan keras dengan Yao Ming tanpa menyerah. Segera, gelombang demi gelombang badai energi yang menyebabkan hati seseorang bergetar mulai menyapu. Hanya satu dari kalian yang tidak akan bisa memblokirku. Kalian berdua harus bertarung bersama. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Kun Huang. Cahaya keemasan melonjak dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Tinju yang berisi angin pemusnahan dilempar tanpa ampun. Melahap dunia. Ekspresi Kun Huang berubah ketika dia merasakan serangan kuat Xiao Yan. Dia melebarkan mulutnya dan uap hitam keluar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi mulut ganas setinggi 1000 kaki yang berusaha menelan tinju Xiao Yan. Makanmu sangat besar. Hati-hati kembung. Xiao Yan dengan dingin tertawa setelah melihat bentuk mulut ini. Lengannya bergetar hebat saat mulut uap hitam besar itu dihancurkan dengan paksa. Kekuatan yang tersisa mengalir ke tubuh Kun Huang. Mengerang. Kun Huang mengerang pelan setelah dipukul oleh tinju Xiao Yan. Dia terhuyung mundur lebih dari 100 meter sebelum berhenti. Wajahnya sedikit terkejut saat melihat Xiao Yan. Mereka berdua maju 1 bintang Dousengs, tapi kekuatan bertarung Xiao Yan sangat kuat. Kakak kedua, Ying Huang, yang berencana berurusan dengan kelompok dokter peri kecil, sangat terkejut setelah melihat Kun Huang dikirim terbang kembali oleh pukulan Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bergerak. Akhirnya, dia muncul di samping Kun Huang. Matanya berhati-hati dan gelap saat mereka melihat Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara yang dalam, ada yang aneh dengan orang ini. Kita harus bergandengan tangan dan cepat menghabisinya. Kun Huang sedikit ragu setelah mendengar saran ini. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Setelah pertukaran tadi, dia mengerti bahwa kekuatannya tidak bisa menandingi Xiao Yan saja. Ini telah menyebabkan dia merasa sedikit tertahan. Feng Qing'er dan Jiu Feng memiliki ekspresi agak pucat saat mereka menyaksikan adegan ini dari jauh. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menatap sosok emas. Douseng, apalagi dia adalah seorang Douseng yang lebih kuat dari Elder Kun Huang, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin orang ini bisa meningkat begitu banyak dalam waktu 2 tahun? Sementara mereka mencoba yang terbaik untuk melampaui Xiao Yan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka bahkan tidak lagi dapat melihat punggungnya. Ini merupakan pukulan besar bagi mereka berdua, yang cukup bangga. Aduh! 2 teriakan Phoenix yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di sekitar alam kosong. Tubuh Kun Huang dan Ying Huang langsung membengkak. Mereka berubah menjadi bentuk setengah manusia setengah binatang dalam sekejap mata. Gelombang fluktuasi yang sangat liar dan ganas keluar dari tubuh mereka seperti badai mini. Mereka dengan paksa menyebarkan aliran kacau dalam radius 100.000 kaki. Haha, jadi bagaimana jika ada 2 Douseng? Hari ini, aku akan melihat apa yang bisa dilakukan 2 Douseng kepadaku. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tertawa keras ke arah langit. Tawanya seperti guntur. Raksasa emas melangkah melalui udara kosong dengan sikap sombong. Bab 1474, Penekanan Mutlak, Anak muda, kamu mencari kematian. Wajah Ying Huang berkedut setelah mendengar tawa keras Xiao Yan. Dia akhirnya tertawa dalam kemarahan yang luar biasa. Mereka berdua telah menjelajahi benua Doqi tanpa tantangan selama bertahun-tahun. Semua orang tahu tentang reputasi ganas mereka.
Tidak terduga bahwa seorang pemuda benar-benar akan berpikir untuk menginjak kepala mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh harga diri mereka. Kakak kedua, ayo serang bersama dan bunuh dia. Ying Huang mengulurkan lengan dari lengan bajunya dan membentuk cakar elang hitam gelap yang menyeramkan dengannya. Cakarnya panjangnya 5 kaki dan tampak seperti pedang panjang yang tajam. Ada sedikit lengkungan saat kekuatan menakutkan diam-diam berkumpul di tepinya. Kun Huang di sampingnya mengangguk dengan ekspresi suram setelah mendengar kata-kata ini. Uap hitam melonjak di sekelilingnya, membentuk pusaran aneh. Ini adalah skill ultimate unik mereka, Devouring Spiral. Dengan pusaran ini melindungi tubuh mereka, mereka tidak akan menerima kerusakan sedikit pun. Itu dianggap sebagai pertahanan mutlak yang sebenarnya. Cakar iblis pemisah hebat. Tubuh Ying Huang bergerak. Sepasang sayap yang lebarnya belasan kaki terentang di belakangnya. Dalam sekejap, dia muncul di atas Xiaoyan. Cakar hitamnya yang besar tiba-tiba menekan ke bawah. Angin tajam menyegel udara di sekitar Xiaoyan. Setelah itu, dia dengan kasar meraih kepala Xiaoyan. Perut darah Kun Huang. Kun Huang juga melepaskan skill Dou yang kuat saat Ying Huang menyerang. Uap hitam melonjak keluar dari tubuhnya. Ini dengan cepat membentuk gumpalan hitam aneh yang lebarnya beberapa ribu kaki di bawah Xiaoyan. Sepintas, itu tampak seperti perut yang sangat besar. Sebuah lubang besar dibuka di bagian atas perut, tampak seperti mulut ganas besar yang menggigit Xiaoyan dengan liar. Sepertinya perutnya berencana untuk menelan Xiaoyan. Keduanya bekerja sama dengan cara yang luar biasa saat mereka menyerang. Satu menyerang dari atas sementara yang lain menyerang dari bawah. Mereka benar-benar menutup semua rute pelarian Xiaoyan. Apalagi serangan mereka sama-sama mematikan. Mereka bahkan tidak memberi Xiaoyan kesempatan sedikit pun untuk membalas. Keganasan terkenal dari keduanya benar-benar terungkap pada saat ini. Mata Xiaoyan dengan cepat menyapu mereka berdua. Dia tidak tampak panik karena dua serangan yang terkoordinasi dengan baik dari Dou Sheng ini. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba menekannya dengan keras ke arah cakar angin yang terbang di atasnya. Jari musim semi kuning. Energi di dalam ruang sekitarnya tiba-tiba menjadi liar dan ganas setelah jari itu ditekan ke udara. Sosok besar berwarna kuning tua muncul entah dari mana. Setelah itu, ruang gemuruh disertai dengan momentum yang menakutkan karena bertabrakan dengan cakar yang terbuat dari angin. Telapak tangan penciptaan surga hebat. Xiaoyan tidak berhenti setelah menekan maju. Telapak tangan kanannya tiba-tiba terbanting ke bawah. Cahaya hitam besar menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Itu mengelilingi perut hitam besar itu saat kekuatan hisap yang kuat meletus dan dengan paksa menyeret perut itu masuk. Bang! Angin cakar dan perut hitam raksasa dihancurkan oleh pembalasan tajam Xiaoyan. Menjadi sumber serangan, baik Ying Huang dan Kun Huang terlibat. Darah di dalam tubuh mereka bergejolak. Keterampilan Dou yang telah dipraktikkan bocah ini adalah semua keterampilan Dou kelas Tian. Selain itu, dia telah melepaskan mereka dengan keakraban seperti itu. Pembalasan langsung Xiaoyan akhirnya menyebabkan ekspresi Kun Huang dan Ying Huang berubah. Mata mereka dengan cepat menyapu pertempuran antara Feng Huang dan Yao Ming. Hati mereka mulai tenggelam setelah menyadari bahwa Feng Huang sedikit dirugikan. Penatua Ming, kamu harus memimpin orang-orang yang tersisa untuk menghabisi kelompok itu dari suku Heaven Phoenix. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam setelah memaksa Kun Huang dan Ying Huang kembali dengan jari dan telapak tangan. Suara ini terdengar di samping telinga Penatua Ban Seng perantara dari suku Piton 9 Tanah Dalam. Iya, Penatua Ming tidak berani meremehkan perintah setelah mendengar ini. Kekuatan yang Xiaoyan tunjukkan sebelumnya menyebabkan hatinya bergetar. Meskipun dia adalah seorang ahli Ban Seng, dia mengerti bahwa dia tidak akan bertahan 5 kali melawan Xiaoyan jika Xiaoyan ingin menyerangnya. Semuanya, ikuti aku. Hari ini, kami akan menunjukkan kepada suku Heaven Demon Phoenix kekuatan dari suku Piton Nine tenang deep ground kami. Penatua Ming berteriak dengan keras. Dia memimpin untuk menyerang kelompok ahli dari suku Heaven Demon Phoenix. Saat ini, tidak ada lagi ahli Ban Seng yang hadir di barisan suku Heaven Demon Phoenix. Yang terkuat adalah Jiu Feng, yang berada di puncak kelas Dou Zun, tetapi jarak antara puncak Dou Zun dan Ban Seng sangat besar. Oleh karena itu, suku Heaven Demon Phoenix mungkin memiliki keunggulan jumlah, tetapi mereka tetap dikalahkan oleh serangan ganas Elder Ming. Petik 2. Beraninya kau. Kematian telah terjadi di antara para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix setelah kontak singkat.
Kun Huang dan Ying Huang segera marah. Namun, sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka tepat saat mereka maju selangkah. Nyah. Ekspresi Xiao Yan sedingin es saat dia melihat mereka berdua. Dia merentangkan telapak tangannya dan Douqi di dalam tubuhnya mulai berkumpul di sana seperti badai. Fluktuasi yang menakutkan mulai menyebar dengan cepat. Palem musim semi kuning. Douqi menyebar seperti gelombang laut. Xiao Yan tetap tanpa ekspresi saat tangan kanannya tiba-tiba menghantam keduanya. Alam kosong mulai berfluktuasi setelah telapak tangan Xiao Yan turun. Jejak tangannya yang besar muncul seperti langit saat berkumpul di atas kepala Kun Huang dan Ying Huang. Setelah itu disertai dengan momentum destruktif yang mengerikan saat runtuh. Itu menembus udara, meruntuhkan udara itu sendiri 1 inci pada suatu waktu. Ledakan sonik bergema dengan keras. Telapak tangan besar itu menekan ke bawah seperti gunung. Ekspresi Kun Huang dan Ying Huang menjadi sangat serius setelah merasakan kekuatan destruktif yang dikandungnya. Aduh! Teriakan Phoenix yang keras dan jelas bergema di seluruh dunia yang kosong. Tubuh Kun Huang dan Ying Huang keduanya tiba-tiba membengkak. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi 2 Heaven Demon Phoenix berukuran 10.000 kaki. Mereka mengepakkan sayapnya yang besar dan pilar cahaya selebar 2.000 kaki berteriak dari mulut mereka dan dengan keras memukul sidik jari yang sangat besar itu. Ledakan. Tabrakan itu seperti 2 meteorit yang saling bertabrakan. Kekuatan tabrakan yang menakutkan itu bersiul dan menyebar seperti tsunami. Tekan mereka. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah melihat keduanya bergabung untuk memblokir Yellow Spring Palm. Tato klan perlahan muncul di alisnya. Auranya juga langsung melonjak. Dalam beberapa kedipan, dia telah melonjak dari bintang 1 Douseng ke bintang kedua kelas Douseng. Ini buruk, aura bocah itu tiba-tiba melonjak. Transformasi Xiao Yan juga terdeteksi oleh Kun Huang dan Ying Huang. Ekspresi mereka segera berubah. Sebelum mereka bisa melarikan diri, sidik jari besar di atas kepala mereka tiba-tiba menekan. Pilar cahaya selebar 2.000 kaki itu hancur berantakan. Mati. Mata Xiao Yan sangat dingin. Pohon palem musim semi kuning runtuh. Itu tanpa ampun mengelilingi tubuh besar dari 2 pertempuran. Nyala api yang menakutkan keluar saat segel itu mendarat. Mendesis. Setelah menderita serangan mengerikan ini, daging Heaven Demon Phoenix mereka segera terbelah. Darah segar mengalir keluar, terus-menerus keluar dari tubuh mereka. Suara ledakan yang dalam berdesir di tubuh mereka. Setengah dari tulang putih padat mereka bahkan terbuka. Telapak tangan yang kokoh ini mengubah mereka berdua menjadi lumpuh. 2 sesepuh agung benar-benar kalah dari Xiao Yan. Kekalahan Kun Huang dan Ying Huang yang menyedihkan dirasakan oleh para ahli suku Heaven Demon Phoenix, yang dengan keras memblokir Elder Ming dan kelompok Little Fiery Doctor. Wajah mereka benar-benar pucat. Jiu Feng dan Feng King Er menunjukkan mata yang tercengang. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiao Yan menjadi sekuat ini. Segel mereka. Xiao Yan melangkah melalui alam kosong. Dia muncul di atas kepala Kun Huang dan penatua lainnya dengan cara seperti hantu. Tangannya dengan cepat membentuk berbagai segel. Akhirnya, 2 pilar cahaya misterius menembak kedua kepala Heaven Demon Phoenix. Tubuh mereka dengan cepat menyusut sebelum mereka kembali ke bentuk manusia mereka dalam sekejap mata. Namun, ada simbol misterius tambahan di dahi mereka. Metode penyegelan ini hanya bisa berhasil ketika pihak lain tidak dapat melakukan perlawanan. Mata sedingin es Xiao Yan beralih ke para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix setelah berhasil menyegel Kun Huang dan Ying Huang. Para ahli itu segera mulai bergidik setelah melihatnya menoleh. Bahkan 2 sesepuh agung bersama-sama tidak dapat memblokir orang ini. Apa yang bisa mereka lakukan? Kabur. Semua orang saling berhadapan. Sebuah kejutan muncul di dalam hati mereka. Mereka semua bergerak pada saat yang sama saat mereka melarikan diri ke segala arah. Mencoba melarikan diri. Xiao Yan dengan dingin tertawa setelah melihat mereka mencoba melarikan diri. Tangannya membidik ke kejauhan sebelum mengepal. Ruang kosong itu segera memadat menjadi sangkar yang tak terlihat. Dengan lambaian lengan bajunya, sangkar itu sendiri mulai menyusut dengan cepat. Para ahli suku Heaven Demon Phoenix itu semuanya terperangkap di dalam sangkar tak terlihat yang berukuran kurang dari 100 kaki. Mereka tidak dapat melakukan apapun terlepas dari bagaimana mereka berjuang. Para ahli dari suku Piton Nine Serene Deep Ground diam-diam menyeka keringat dingin mereka setelah melihat pemandangan yang luar biasa ini. Itu tidak berbeda untuk Penatua Ming. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan memungkinkannya untuk memahami kata-kata penindasan mutlak.
Xiao Yan perlahan menghela nafas lega hanya setelah menyegel Kun Huang dan Ying Huang dan menekan para ahli Heaven Demon Phoenix. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan ini. Melawan dua doseng sendirian telah membuatnya lelah. Jika ada orang tambahan, bahkan Xiao Yan akan terseret ke dalam pertempuran yang panjang. Xiao Yan beristirahat sejenak setelah melakukan semua ini. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan melirik pertempuran sengit Feng Huang dan Yao Ming. Dia tanpa sadar tertawa sebelum berteriak keras, Feng Huang, Kun Huang dan Ying Huang telah dikalahkan. Jika kamu terus bertarung, aku akan membunuh satu orang setelah setiap 10 hitungan. Apa? Feng Huang dan Yao Ming, yang berada dalam pertempuran yang sangat intens, buru-buru berbalik setelah mendengar tangisan dingin Xiao Yan. Mereka buru-buru mengamati situasi dengan mata mereka. Mereka sedikit tercengang melihat Kun Huang dan Ying Huang telah ditangkap oleh tangan Xiao Yan. Pada saat ini, darah menutupi tubuh mereka. Wajah mereka pucat dan mata mereka tertutup. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Bahkan dengan sikap tenang Feng Huang, dia tidak bisa menahan perasaan pusing saat melihat adegan ini. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia bergumam. Bab 1475, mengancam dengan sandera, haha bagus. Saudara Xiao Yan benar-benar mendominasi. Kamu sebenarnya telah berhasil menghabisi dua iblis tua ini dengan kecepatan seperti itu meskipun bertarung melawan mereka berdua sendirian. Saya ingin tahu keributan macam apa yang akan terjadi jika masalah ini ditransmisikan kembali ke Beast Region. Yao Ming adalah yang pertama pulih dan tertawa. Hatinya mulai berpikir lebih tinggi tentang Xiao Yan. Meskipun Yao Ming adalah doseng bintang 2 yang maju, dia tidak sepenuhnya yakin dia bisa mengalahkan Xiao Yan. Selain itu, semakin lama Yao Ming berhubungan dengan Xiao Yan, semakin dia merasa bahwa Xiao Yan tidak terduga. Kekuatan Xiao Yan adalah salah satu alasan utama mengapa Yao Ming dengan cepat memilih untuk membantu Pulau Naga Timur daripada 3 Pulau Naga Besar. Kekuatan Xiao Yan saat ini mungkin hanya seperti doseng bintang 1 tingkat lanjut saat ini, tapi itu adalah pertama kalinya Yao Ming bertemu dengan bintang muda doseng. Siapa yang bisa memahami batas bakat mengerikan semacam ini? Di levelnya, dia tidak hanya perlu melihat situasi saat ini ketika berteman dengan orang lain, dia juga perlu melihat potensi pihak lain. Dari cara Yao Ming melihatnya, potensi yang dimiliki Xiao Yan benar-benar menakutkan. Jika tidak, dia akan mengalami kesulitan menyetujui untuk menyerang suku Heaven Demon Phoenix setelah mendapatkan kembali posisinya. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi yang mudah dihadapi. Menjadi bagian dari 3 suku besar, suku Python Nine Tenang Deep Ground jelas menyadari hal ini. Suku Naga Void kuno telah bersembunyi selama tahun-tahun ini. Oleh karena itu, suku Heaven Demon Phoenix tidak diragukan lagi telah menjadi penguasa sejati dunia Magical Beast. Bahkan suku Python Nine Serene Deep Ground sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan mereka. Xiao Yan, suku Heaven Demon Phoenix kami tidak akan beristirahat sampai kami membunuhmu jika kamu berani membunuh mereka. Feng Huang perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan kejam menatap Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Suku Heaven Demon Phoenix dan aku sudah saling dendam. Apakah saya berani muncul di depan Anda jika saya benar-benar takut? Xiao Yan samar-samar tersenyum setelah mendengar ancaman ini. Dia segera menarik senyumnya ketika dia dengan dingin berkata, aku tidak ingin menyia-nyiakan nafasku untukmu sekarang. Jangan meragukan metode saya. Jika Anda benar-benar keras kepala, saya tidak keberatan menjadi tanpa ampun dan memaksa suku Heaven Demon Phoenix Anda kehilangan beberapa potong daging. Feng Huang terkejut saat melihat mata Xiao Yan yang tidak peduli. Kutukan yang telah mencapai mulutnya ditelan kembali ke perutnya. Meskipun dia tidak mengenal Xiao Yan dengan baik, dia bisa merasakan nada padat dalam kata-katanya. Apa yang kamu rencanakan? Feng Huang hanya bisa berteriak dengan marah setelah dipaksa ke dalam situasi tak berdaya. Setiap elit doseng adalah harta yang sangat berharga di dalam suku, bahkan bagi faksi super seperti suku Heaven Demon Phoenix. Kehilangan bahkan satu doseng tidak diragukan lagi akan menyebabkan Heaven Demon Phoenix merasakan sakitnya dagingnya dipotong. Jika Xiao Yan benar-benar membunuh Kun Huang dan Ying Huang dalam kemarahan, suku Heaven Demon Phoenix akan muntah darah. Saya tidak ingin melakukan apapun. Saya hanya berharap bahwa suku Heaven Demon Phoenix tidak akan ikut campur dalam masalah suku Naga Void kuno. Xiao Yan menyeringai dan menjawab, bahkan jika kita tidak melakukan intervensi,
Pulau Naga Timur masih tidak akan mampu melawan 3 Pulau Naga besar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Pulau Naga Timur dapat bertarung dengan kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga besar dengan mengandalkan Naga Phoenix yang belum matang? Feng Huang dengan dingin berteriak. Ini bukan urusanmu. Mata Xiao Yan menatap Feng Huang saat dia menjawab dengan samar. Kamu punya 2 pilihan sekarang. Apakah Anda tinggal atau pergi? Jika Anda tinggal, saya akan bergandengan tangan dengan kepala suku Yao Ming untuk menangkap Anda. Setelah itu, saya akan membunuh apa yang disebut surga setan 3 Phoenix. Jika Anda memilih untuk pergi, silakan lakukan segera. Selain itu, bantu saya menyampaikan pesan kembali ke suku Heaven Demon Phoenix. Katakan kepada mereka untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan mereka. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kun Huang dan Ying Huang hanya dirugikan karena meremehkan lawan mereka. Itu sebabnya mereka terluka parah olehmu. Setelah itu, Anda menempatkan segel pada mereka sebelum mereka bisa pulih. Meskipun saya tidak bisa mengalahkan Anda dan Yao Ming, Anda berdua juga akan menderita jika saya menghancurkan diri sendiri. Feng Huang segera menyatukan alisnya setelah mendengar Xiao Yan menyebutkan menangkapnya dengan cara kausal seperti itu, tapi dia juga bukan orang biasa. Dia dengan dingin tertawa ketika dia membuat rencana. Kamu memang layak menjadi kakak dari Heaven Demon 3 Phoenix. Xiao Yan tertawa. Telapak tangannya perlahan meraih kepala Ying Huang dan Kun Huang saat dia mengucapkan, kalau begitu, kamu harus cepat dan mengambil keputusan. Saya ingin melihat apakah lebih cepat untuk menghancurkan diri sendiri atau bagi saya untuk menghancurkan inti monster dari keduanya. Ekspresi Feng Huang berubah setelah mendengar tes ini. Dia mengatupkan giginya dan menatap Xiao Yan. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena tatapannya. Dia perlahan mulai meningkatkan cengkeramannya. Baiklah, aku akan setuju denganmu. Suku Heaven Demon Phoenix tidak akan lagi terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan suku Ancient Void Dragon. Lepaskan mereka dan aku akan membawa mereka kembali. Feng Huang merosot setelah menghadapi Xiao Yan sejenak. Dia akhirnya mengatupkan giginya dan berbicara. Haha. Betapa menentukan. Aku bisa melepaskan yang lain tapi tidak untuk Jiu Feng dan keduanya. Xiao Yan tersenyum. Tangannya mencapai ruang yang terkunci. Jiu Feng yang panik ditangkap oleh ruang di sekitarnya sebelum ditarik ke sisi Xiao Yan. Setelah itu, Xiao Yan menepuk tangan Jiu Feng dan menyegel Doqi di dalam Jiu Feng. Sepertinya kamu tidak tulus dalam transaksi ini. Feng Huang berbicara dengan nada sedingin es. Apakah kamu benar-benar memperlakukanku sebagai orang bodoh? Jika saya menyerahkannya kepada Anda akan kembali ke suku Heaven Demon Phoenix dan membuat persiapan untuk mengirim lebih banyak ahli. Xiao Yan dengan dingin tertawa ketika dia berkata, ketiga orang ini adalah sandera. Jika suku Heaven Demon Phoenix Anda bersikeras untuk berpartisipasi dalam urusan suku Naga Void kuno, Anda dapat bersiap untuk mengumpulkan mayat mereka. Namun, jika Anda benar-benar berhenti memiliki pikiran seperti itu, saya secara alami akan membiarkan mereka pergi begitu kekacauan internal suku Naga Void kuno diselesaikan. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Saya mengerti bahwa saya akan membentuk permusuhan yang tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan Anda jika saya membunuh mereka. Oleh karena itu, selama Anda tidak memakan kata-kata Anda, saya pasti akan menyimpan kata-kata saya. Apakah kamu percaya padaku atau tidak? Itu masalahmu. Yang perlu Anda ingat adalah bahwa saya tidak sedang berdiskusi dengan Anda sekarang. Sebaliknya, aku mengancammu. Cengkeraman Xiao Yan di kepala Ying Huang dan Kun Huang perlahan mengeluarkan suara retak. Matanya gelap dan dingin saat menatap Feng Huang. Sekarang, kamu harus segera kembali ke suku Heaven Demon Phoenix dan meminta kepala sukumu untuk memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Apakah Anda ingin mempertahankan kepala suku masa depan ini dan kedua tetua agung ini atau apakah Anda ingin campur tangan dalam masalah suku Naga Void kuno? Tubuh Feng Huang gemetar karena marah karena nada bicara Xiao Yan yang sangat kasar. Dia membual beberapa status dalam suku Heaven Demon Phoenix dan Central Plains. Sejak kapan ada orang yang berani berbicara dengannya seperti ini? Namun, terlepas dari bagaimana kemarahannya menyembur keluar dari hatinya, dia juga mengerti bahwa orang yang memegang kendali adalah Xiao Yan. Selain itu, jika Xiao Yan benar-benar bergandengan tangan dengan Yao Ming, dia kemungkinan akan berakhir di tangan mereka kecuali dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Alam kosong benar-benar sunyi.
Semua orang telah terguncang keras oleh kata-kata Xiao Yan. Serahkan orang-orang itu kepadaku. Aku akan membawa kata-katamu kembali. Feng Huang menghirup udara dalam-dalam sebelum akhirnya membuka mulutnya dan berbicara dengan ekspresi muram. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Sangkar luar angkasa yang terdistorsi segera menghilang. Angin mendorong semua ahli dari suku Heaven Demon Phoenix ke sisi Feng Huang. Namun, Jiu Feng, Kun Huang, dan Ying Huang masih berada di tangan Xiao Yan. Penatua Feng Huang, sesepuh suku Heaven Demon Phoenix berdiri di samping Feng Huang karena malu. Tidak disangka bahwa mereka telah menjadi sandera dari orang lain. Diam kau sampah. Feng Huang sangat marah pada saat ini. Dia segera mengutuk dengan keras, menyebabkan wajah para sesepuh itu bergantian antara putih dan hijau, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apa-apa lagi. Xiao Yan, kamu benar-benar berani. Suku Heaven Demon Phoenix saya akan mengingat ini. Jika sesuatu terjadi pada mereka, suku Heaven Demon Phoenix kami tidak akan pernah beristirahat sampai kamu mati. Mata sedingin es Feng Huang mendarat di Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara dingin. Hatinya terasa sesak. Kali ini, dia telah melalui banyak kesulitan untuk memimpin kelompok ini keluar, tetapi tidak terduga bahwa mereka akhirnya bertemu musuh bebuyutan ini segera setelah melangkah ke alam kosong. Tidak hanya mereka kehilangan beberapa orang, tetapi pihak lain telah mengambil 3 dari mereka sebagai sandera. Dia bertanya-tanya berapa banyak tatapan aneh yang akan dia terima jika dia kembali dengan kekalahan. Haha, Penatua Feng Huang, Anda dapat yakin bahwa selama suku Heaven Demon Phoenix menepati janjinya, saya pasti akan menjamin keselamatan mereka. Xiao Yan tersenyum. Dia segera mengubah nada suaranya saat dia berkata, saya akan terus memantau aktivitas suku Heaven Demon Phoenix. Jika ada sesuatu yang salah, saya akan memberikan kepala kepada Anda. Sudut mulut Feng Huang berkedut. Kemarahan keluar dari matanya, tetapi dia akhirnya menekan amarah di hatinya. Tangannya dengan keras meluncur melintasi ruang kosong di depannya dan celah spasial muncul. Tubuhnya memasuki celah tanpa ragu-ragu. Yang disebut sesepuh dari suku surga setan Phoenix di belakangnya buru-buru mengalir seperti gerombolan ikan. Mereka semua takut Xiao Yan menyerang mereka saat ini. Seluruh ruang menjadi sunyi setelah ahli suku Heaven Demon Phoenix terakhir menghilang ke celah spasial. Yao Ming mengedipkan matanya. Dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak beberapa saat kemudian. Saudara Xiao Yan, saya, Yao Ming, jarang mengagumi siapapun, tetapi saya tidak punya pilihan selain melakukannya kali ini. Suku Heaven Demon Phoenix ini telah menderita kerugian besar kali ini. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan diam-diam menertawakan mereka jika masalah ini menyebar ke seluruh wilayah binatang. Yao Ming mengangkat ibu jarinya ke Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia melemparkan 3 orang di tangannya ke sesepuh dari suku Piton 9 tenang Deep Ground. Para tetua buru-buru menangkap mereka. Seorang elit Doseng bukanlah seseorang yang bisa dibuat sesuka hati. Yayasan suku Heaven Demon Phoenix akan menderita pukulan hebat jika mereka kehilangan 2 hantu tua ini. Kehilangan ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Xiao Yan tersenyum saat dia berbicara. Hampir tidak ada faksi di benua itu yang mampu membayar harga 2 Doseng asli. Bahkan Sky Mansion akan benar-benar kehilangan anggota tubuhnya jika kehilangan tetua pertama dari menara pil kecil atau leluhur Huo Yun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Ming menyeringai dan bertanya. Pergi ke Pulau Naga Timur. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Senyum di wajahnya perlahan ditarik. Matanya melihat ke bagian terdalam dari alam kosong. Berdasarkan apa yang dikatakan Feng Huang sebelumnya, Pulau Naga Timur telah dikelilingi oleh 3 pulau naga besar. Ziyan mungkin juga dalam bahaya. Jangan tunda lagi dan mulai bergerak. Xiao Yan mulai sedikit mengernyit setelah memikirkan dia dikelilingi. Dia melambaikan tangannya dan berhenti tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas ke bagian terdalam dari alam kosong dengan kecepatan penuh. Yao Ming, Dokter Peri Kecil, King Lin, dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Ziyan, tidak ada yang terjadi padamu. Bab 1476, Pertemuan sekelompok lampu melintas di alam kosong. Kecepatannya secepat kilat. Dalam sekejap, itu muncul di tepi kegelapan sebelum akhirnya menghilang. Saudara Xiao Yan, dengan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai Pulau Naga Timur dalam 10 menit lagi. Yao Ming mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan di mana cahaya yang mengalir itu berada.
Dia menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan di sampingnya. Ayo tingkatkan kecepatan kita. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya melihat ke kedalaman kegelapan saat tinju di lengan bajunya perlahan mengepal. Dia melambaikan lengan bajunya dan kecepatannya sekali lagi melonjak. Yao Ming dan yang lainnya hanya bisa buru-buru mengikutinya setelah melihatnya pergi lebih cepat. Tunggu, ada aura yang familiar. Penerbangan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum tubuh Xiao Yan tiba-tiba terdiam. Dia mengerutkan kening saat dia melihat ke bagian dari dunia kosong di sebelah kirinya. Bang! Ledakan energi yang intens dipancarkan dari dalam ruang kosong. Segera, sesosok memuntahkan darah dan mundur, jatuh ke sekelompok orang. Wajah sosok itu pucat saat matanya melihat sekelilingnya dengan marah. Lebih dari 10 sosok muncul di sekitarnya sesaat kemudian. Semua aura mereka sangat kuat. Jelas, mereka semua sangat kuat, terutama dua tetua yang memimpin mereka. Aura mereka tampak biasa saja, tetapi ada tekanan mengerikan yang menyebar dari mereka. Mereka secara mengejutkan adalah dua ahli puncak yang telah mencapai kelas Banseng. 3 pulau naga besar, kalian benar-benar berani menyerang yang mulia, Kaisar Naga. Ada sekitar 7 hingga 8 sosok yang dikelilingi oleh 10 orang, tetapi kebanyakan dari mereka terluka parah. Ada dua wajah yang familiar di antara orang-orang ini. Jika seseorang memperhatikan mereka dengan cermat, mereka adalah Hei King, yang telah membantu Xiao Yan beberapa kali, dan Penatua Zuli, yang pernah ditemui Xiao Yan sebelumnya. Hanya dua orang ini dalam kelompok yang tampak dalam keadaan sedikit lebih baik, tetapi wajah mereka saat ini sangat suram. Mereka telah keluar untuk berpatroli. Siapa yang mengira mereka akan mengetahui serangan 3 pulau naga besar di Pulau Naga Timur setelah kembali dari patroli. Sebelum mereka bisa bergegas kembali dengan kecepatan tinggi, mereka akhirnya bertemu dengan kelompok ini dari 3 pulau naga besar, yang telah menyegel Pulau Naga Timur. Pertempuran besar segera meletus. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Dengan 2 banseng, pihak lain dengan mudah mengalahkan mereka dan mengejar mereka di sini. Jelas, pihak lain berencana untuk melenyapkan mereka semua. Hihi, Zuli, 3 Raja Naga yang agung adalah penguasa sejati. Kalian telah menemukan beberapa palsu dari tempat yang tidak diketahui dalam upaya untuk menyatukan naga void kuno. Ini benar-benar terlalu naif dari Anda. Seorang pria yang mengenakan baju perang dengan mengejek melirik Zuli dan tertawa. Dia adalah salah satu komandan unit ini dan memiliki kekuatan perantara Banseng. Kamu akan tahu lebih baik daripada aku di hatimu apakah itu palsu. Sepertinya kalian sudah melupakan aturan suku kita di bawah pemerintahan 3 Raja Naga yang agung. Ekspresi Zuli muram saat dia mengomentari situasinya. Pria lapis baja tua itu sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresinya sedikit tidak wajar. Di dalam suku naga void kuno, klan kerajaan memegang otoritas mutlak atas anggota suku biasa. Tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan menyebabkan anggota suku biasa takut berperang melawan klan kerajaan. Keduanya memiliki status tinggi di dalam 3 pulau naga besar. Secara alami, mereka juga mengerti bahwa Kaisar Naga Muda di Pulau Naga Timur memang memiliki garis keturunan kerajaan yang sangat murni, tetapi mereka telah diperintah oleh 3 Raja Naga selama bertahun-tahun, jadi cara berpikir mereka telah diubah. Mereka mungkin tidak berani langsung menyerang Kaisar Naga Muda itu, tetapi mereka tidak merasa takut saat menyerang yang lain. Qian Xuan, jangan buang nafasmu dengan orang tua ini. Cepat habiskan mereka. Perlawanan dari Pulau Naga Timur lebih kuat dari yang kami duga. Kita harus segera kembali. Seorang lelaki tua berwajah merah dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan berteriak saat dia berdiri di samping lelaki tua berarmor itu. Dua tua, 3 pulau naga besarmu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan Pulau Naga Timurku. Begitu Kaisar Naga menjadi lebih kuat, 3 pulau naga besarmu hanya akan menunggu untuk mati. Hei King dengan marah mengutuk. Itu hanya jika kamu bisa menunggu sampai saatnya tiba. Pria tua berwajah merah itu tertawa dingin. Matanya segera menjadi dingin saat dia melemparkan telapak tangan ke Hei King melintasi ruang kosong. Angin yang menakutkan merobek udara dan dengan cepat menabrak tubuh Hei King dengan kecepatan seperti kilat. Greg, Hei King saat ini mungkin telah mencapai puncak perubahan ke-8 dari kelas Douzun, tapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Ban Seng tingkat tinggi? Armor di tubuhnya segera hancur. Seteguk besar darah dimuntahkan saat tubuhnya bertabrakan dengan beberapa anggota suku lain di belakangnya. Kamu orang tua yang tidak tahu batasnya.
Beraninya kamu mengaum pada penatua ini. Pria tua berwajah merah itu dengan dingin tertawa dengan jijik setelah menyebabkan Hei King memuntahkan darah dan terbang kembali dengan telapak tangan. Kau sialan. Mata Hei King langsung memerah setelah menderita pukulan berat ini. Tubuhnya tiba-tiba membengkak menjadi 2 kali ukurannya. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Pria tua berwajah merah itu dengan dingin tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat Hei King menjadi gila. Dia hanya melambaikan tangannya dan memberi perintah. Beraninya kau. Zhu Li menjadi marah. Douqi yang mengerikan meletus saat dia melemparkan pukulan ke depan. Douqi yang besar dan perkasa berkumpul menjadi naga setinggi 1000 kaki yang dengan gila-gilaan menyerang pria tua berwajah merah itu. Mengaum. Tubuh pria tua berarmor itu membengkak saat Zhu Li menyerang. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi kondisi pertempuran setengah manusia setengah naga. Dia meraung ke langit sebelum menembak ke depan seperti bola meriam. Hanya dengan satu pukulan, dia benar-benar menghancurkan naga energi raksasa itu. Zhu Li, kedua kekuatan kita serupa. Bagaimana Anda akan melawan saya sekarang setelah Anda terluka? Penatua itu, yang telah berubah menjadi setengah naga, melangkah di udara kosong. Tubuhnya anehnya muncul di atas kepala penatua Zhu Li saat cakar naga besar dengan keras merobek udara. Itu disertai dengan angin yang sangat tajam. Bang! Penatua Zhu Li mengatupkan giginya saat serangan yang sangat ganas ini turun dari atas. Sebuah baju besi dengan simbol naga di atasnya muncul di sekitar tubuhnya. Setelah itu, armor itu muncul seperti naga yang marah karena bertabrakan dengan tetua setengah naga itu. Bang! Penatua berwajah merah itu dengan dingin tersenyum dan melambaikan lengan bajunya saat penatua Zhu Li melibatkan penatua setengah manusia setengah naga itu dalam pertempuran sengit. Setiap kali dia melakukannya, seorang prajurit dari Pulau Naga Timur memuntahkan darah dan jatuh kembali. Armor di tubuh mereka juga akan meledak. Akhirnya, para prajurit dari 3 suku naga besar akan menerkam prajurit dari Pulau Naga Timur itu. Aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Kemarahan sengit segera meletus di mata Hei King setelah melihat anggota sukunya ditangkap satu demi satu. Pukulan gila menghantam 2 sosok menuju ke arahnya, menyebabkan mereka muntah darah dan terbang kembali. Kakinya menghentak di udara saat tubuhnya melesat ke arah elder berwajah merah itu dengan kecepatan seperti kilat. Keberadaan seperti semut benar-benar berani menantangku. Pria tua berwajah merah itu dengan dingin tertawa dan menggelengkan kepalanya saat melihat serangan ini. Dia mengepalkan tinjunya dan sisik padat dengan cepat muncul. Dia dengan cepat melemparkan pukulan saat ledakan sonik yang dalam terbentuk di bawah tinjunya dengan keras. Setelah itu, ia bertabrakan dengan Hei King, yang secara eksplosif menembak. Bang! Tabrakan keras ini menyebabkan tubuh elder berwajah merah itu hampir tidak bergetar. Dia juga mundur setengah langkah. Di sisi lain, lengan Hei King mengungkapkan pembuluh darah dan mengeluarkan suara, engah, saat menembakkan banyak panah darah. Suara samar tulang retak juga muncul. Tangannya dengan lemah jatuh saat tubuhnya terbang mundur sejauh 10.000 kaki. Baru saat itulah dia perlahan berhenti. Hei King tetap digantung di alam kosong dengan darah menutupi tubuhnya. Kekuatan di tubuhnya telah hancur oleh pukulan dari lelaki tua berwajah merah itu. Jika tubuh fisiknya tidak terlalu kuat, pukulan itu kemungkinan akan menghancurkan tubuhnya. Apakah aku akan mati? Mata Hei King berangsur-angsur menjadi kabur. Pada saat ini, dia telah terluka parah oleh pria tua berwajah merah itu. Meskipun dia merasa tidak puas di dalam hatinya, dia juga mengerti bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara dia dan pihak lain. Tenang, aku akan melemparkanmu ke makam naga begitu kamu mati. Itu bisa dianggap sebagai tempat peristirahatan untukmu. Ruang di depan Hei King berfluktuasi saat sesepuh berwajah merah muncul. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat mereka melihat Hei King. Setelah itu, dia perlahan menurunkan tubuhnya dan meletakkan tangannya dengan lembut di atas kepala Hei King. Kilatan dingin muncul di matanya yang agak keruh. Huozan, Kaisar Naga tidak akan melepaskanmu jika kamu berani membunuhnya. Penatua Zhu Li, yang diseret ke kejauhan, merasakan tubuhnya menjadi sedingin es saat melihat situasi Hei King. Matanya merah darah saat dia meraung. Kaisar Naga, itu hanya jika dia bisa bertahan dari kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga. Pria tua berwajah merah itu menggelengkan kepalanya dan mengejek. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Hei King, yang berencana mengumpulkan kekuatannya untuk melancarkan serangan. Dia melanjutkan dengan nada kasihan,
kamu benar-benar karakter yang sangat keras. Sayangnya, Anda telah memilih pihak yang salah. Hei King menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia meraih bagian atas kepala Hei King dan perlahan menggunakan kekuatannya. Kemenangan kali ini milik 3 pulau naga besar, tetapi kamu dapat yakin bahwa banyak orang akan menemanimu. Setidaknya, kamu tidak akan merasa kesepian. Senyum kejam muncul di wajah pria tua berwajah merah itu. Jari-jarinya yang tajam dengan lembut menekan ke bawah dan membentuk 5 lubang berdarah di kepala Hei King, tapi dia tiba-tiba merasakan tangan yang agak sedingin es dengan tenang mendarat di kepalanya saat dia akan menghancurkan kepala Hei King. Pada saat yang sama, suara lembut perlahan ditransmisikan ke telinganya. Tubuhnya benar-benar diam seperti patung. Katakan padaku, apakah kamu pikir kamu akan bisa menghancurkan kepalanya lebih cepat daripada aku melakukan hal yang sama pada kepalamu? Hei King, yang sudah memejamkan mata untuk menunggu kematian, tiba-tiba membuka kedua matanya setelah mendengar suara lembut yang tidak mengandung kemarahan. Sosok kurus yang familiar muncul di matanya. Xiao Yan. Bab 1477, putuskan mata Hei King sangat tercengang saat dia melihat sosok kurus, yang muncul di sampingnya, terutama ketika dia melihat tangan sosok itu dengan lembut menekan kepala lelaki tua berwajah merah itu. Kelopak matanya tanpa sadar berkedut. Kamu siapa? Saya Penatua Huo Zan dari Pulau Naga Utara. Tubuh lelaki tua berwajah merah itu benar-benar terdiam pada saat ini. Tubuhnya tidak berani bergerak sedikitpun. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari tangan di kepalanya. Hatinya dengan jelas mengerti bahwa kepalanya akan meledak menjadi sekelompok kabut berdarah jika tangan ini bergetar dengan lembut. Dari mana monster ini berasal? Mengapa saya tidak bisa merasakan pendekatannya? Mata lelaki tua berwajah merah itu terus berkedip. Ekspresinya juga berubah dengan cepat. Lepaskan tanganmu. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik pria tua itu dan memberinya perintah. Ekspresi pria tua berwajah merah itu berubah. Dia dengan cepat memutar matanya, aku akan menghitung sampai 3 dan kita akan melepaskannya bersama. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan, bunuh dia. Dia adalah banseng elit dari Pulau Naga Utara dan memiliki status yang jauh lebih tinggi dariku. Sangat berharga untuk menukar hidupku dengan nyawanya. Wajah Hei King berubah ungu saat dia dengan lembut meraung. Mata lelaki tua berwajah merah itu menjadi dingin. Dia segera merasakan keinginan untuk menghancurkan kepala Hei King, tetapi dia hanya bisa menekan keinginan membunuh di dalam hatinya saat dia memikirkan orang misterius ini, yang merupakan seseorang yang belum pernah dia temui. Dia bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana menurutmu? Baiklah. Xiao Yan tersenyum. Baiklah. 1, 2, 3. Penatua berwajah merah bersukacita. 3 angka dengan cepat terucap dari mulutnya. Setelah nomor terakhir berbunyi, dia merasakan tangan sedingin es di atas kepalanya benar-benar bergeser. Dia buru-buru melemparkan Hei King ke samping dan terbang dengan kecepatan seperti kilat. Bolehkah saya tahu siapa teman ini? Masalah ini sepenuhnya merupakan masalah suku naga Void kuno kami. Teman, saya harap Anda tidak ikut campur. Raja naga dari 3 pulau naga besar hanya berjarak dekat. Jika mereka tertarik ke sini, saya pikir akan sangat sulit bagi Anda untuk melarikan diri. Pria berwajah merah itu berhasil melihat dengan jelas orang yang telah melakukan intervensi sebelumnya setelah terbang menjauh. Dia segera terkejut setelah melihat bahwa orang ini masih sangat muda. Suaranya dalam saat dia berbicara. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tangisan pria berwajah merah itu. Dia menurunkan tubuhnya dan membantu Hei King berdiri. Setelah itu, dia mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut Hei King. Dia tertawa, bagaimana? Itu tidak cukup untuk membunuhku. Hei King tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang lelaki tua berwajah merah itu dan dengan menyesal berkata, kamu seharusnya membunuhnya lebih awal. Orang ini adalah elit banseng. Membunuhnya akan sama dengan memotong daging Pulau Naga Utara. Kesempatan seperti ini, bukanlah sesuatu yang bisa kamu temukan setiap saat. Suara Hei King mengandung perasaan kecewa yang besar. Dari cara dia melihatnya, menggunakan nyawanya sebagai ganti nyawa seorang elit banseng sangatlah berharga. Huo Zan, apa yang terjadi? Perubahan tak terduga ini juga dirasakan oleh Penatua setengah naga yang bertarung dengan Penatua Zuli. Dia mengerutkan kening dan berteriak keras. Serangannya tetap sangat kejam saat dia berbicara. Cakar naganya diayunkan dan angin kencang memaksa Penatua Zuli ke dalam keadaan yang agak menyedihkan.
Penatua Zuli telah terluka sejak awal, jadi dia tidak dapat mengalahkan pihak lain. Sebuah masalah telah terjadi. Pria tua berwajah merah, yang dipanggil Huo Zan, menatap tajam ke arah Xiao Yan. Dia bisa merasakan tekanan samar dari Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak berani ceroboh saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Bang! Penatua setengah naga itu mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia tiba-tiba melemparkan telapak tangan dan memaksa Penatua Zuli kembali. Matanya melihat ke atas dan akhirnya mendarat di Xiao Yan. Mata itu segera menyipit saat dia berteriak dengan suara dingin, "Teman, mencampuri urusan suku naga Void kuno saya di alam kosong ini bukanlah keputusan yang cerdas." Xiao Yan. Penatua Zuli juga menggunakan kesempatan ini untuk menghela nafas lega. Dia melihat sosok manusia di samping Hei King dan juga sangat terkejut, tapi dia sepertinya mengingat sesuatu saat ekspresinya berubah. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Dia berkata, "Mengapa kamu datang ke sini? Masalahnya di sini bukanlah sesuatu yang bisa Anda campur tangan. Bawa Hei King dan pergi. Aku akan melindungimu." Mencoba melarikan diri. Bagaimana bisa begitu mudah? Teman, ini kesempatan terakhirmu. Mata pria tua berwajah merah itu secara bertahap mengungkapkan beberapa ketidakramahan saat dia menatap Xiao Yan dan berbicara. Ban Seng perantara benar-benar berani bertindak arogan di depanku. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Ekspresi pria tua berwajah merah berubah drastis saat melihat Xiao Yan menghilang. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang buru-buru menarik kembali. Tapi tubuhnya baru saja bergerak ketika sebuah tangan besar menembus ruang di depannya dan mendarat di atas kepalanya. Pada saat yang sama, suara sedingin es ditransmisikan melalui udara. "Bergerak lagi dan kamu akan mati." Mata lelaki tua berwajah merah itu terkejut ketika dia melihat sosok yang perlahan muncul dari ruang kosong di depannya. Sesaat kemudian, suaranya yang agak serak perlahan merembes keluar dari sela-sela giginya, kamu adalah seorang elit Doseng." Pria tua berwajah merah itu bukan satu-satunya yang tercengang oleh serangan Xiao Yan. Bahkan Hei King dan Penatua Zuli benar-benar terkejut saat mereka melihat Xiao Yan bergerak. Mereka tidak dapat pulih. Ketika Xiao Yan telah meninggalkan Pulau Naga Timur saat itu, dia hanya menjadi bintang 5 Douzun. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah melompat dari bintang 5 Douzun ke Douseng. Ini, sial, bagaimana dia bisa mengharapkan seseorang untuk terus hidup? Hei King bergumam tak percaya. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya berhasil naik ke puncak perubahan ke-8 dari kelas Douzun. Masih ada jarak yang sangat jauh ke kelas Ban Seng. Pada akhirnya, Xiao Yan, yang lebih lemah darinya saat itu, telah melampaui dirinya. Xiao Yan menekankan tangannya ke kepala pria tua berwajah merah itu. Dia melirik wajah merah yang berangsur-angsur menjadi pucat. Setelah itu, jarinya dengan lembut menekan dahi lelaki tua itu. Dengan menekan jari ini, sebuah lubang berdarah akhirnya terbentuk di dahi lelaki tua berwajah merah itu. Aura tubuh lelaki tua itu dengan cepat menjadi lemah. Xiao Yan secara acak menyentuh tubuh pria itu dengan tangannya dan sebuah simbol muncul di dahi pria tua berwajah merah itu, menyegel doukinya. Xiao Yan menyelesaikan semua tindakan ini sebelum meraih pria tua berwajah merah itu untuk bergerak. Dia muncul di samping Hei King dan secara acak melemparkan pria tua itu. Dia tertawa, "Tidak perlu mengorbankan hidupmu untuk menangkapnya." Hei King sedikit tumpul saat dia menerima lelaki tua berwajah merah, yang dalam kondisi tidak diketahui. Elit yang kuat dan tak tersentuh Ban Seng di matanya telah menjadi tidak berguna di tangan Xiao Yan. Dalam beberapa menit, orang itu, yang telah bertingkah tinggi dan perkasa sebelumnya, tidak berbeda dengan seekor anjing mati. Meneguk. Penatua Zuli di sampingnya juga diam-diam menelan seteguk air liur. Bahkan pada kondisi puncaknya, dia harus mengalami pertempuran sengit untuk mengalahkan orang ini, namun di tangan Xiao Yan. Orang ini, bagaimana dia berlatih? Dia telah mencapai level ini dalam beberapa tahun. Tidak heran dia adalah teman Kaisar Naga. Dia memang luar biasa. Menarik. Penatua setengah naga di kejauhan itu tercengang karena pemandangan ini. Dia pulih sesaat kemudian dan rasa dingin melonjak dari kakinya ke dalam hatinya. Tangisan keras keluar dari mulutnya dengan tegas. Karena pihak lain mampu menangkap Huo Zan dengan begitu mudah, orang itu pastilah seorang Douseng yang asli. Seorang ahli tingkat itu bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Tetap di belakang hanya akan berbagi nasib yang sama dengan Huo Zan.
Penatua setengah naga adalah yang pertama mundur setelah teriakannya terdengar. Dalam beberapa kilatan, dia telah muncul di tepi kegelapan. Dia perlu melaporkan masalah ini sesegera mungkin. Pada saat itu, secara alami akan ada beberapa ahli dari pulau yang akan menghabisi bocah ini. Xiao Yan, jangan biarkan mereka melarikan diri. Kalau tidak, mereka mungkin akan memperingatkan musuh. Penatua Zuli buru-buru berteriak sambil merasa terkejut. Dia tidak menyangka orang tua itu akan melarikan diri begitu saja. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk, tapi dia tidak bergerak. Matanya melirik ke arah kelompok yang melarikan diri. Sekitar 2 menit kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba melintas. Banyak sosok bergegas dari arah itu dan muncul di depan semua orang. Itu mengejutkan kelompok Yao Ming. Pada saat ini, mereka memegang beberapa orang di tangan mereka. Penatua setengah naga itu, yang telah melarikan diri sebelumnya, juga ada di antara mereka. Haha, orang tua ini benar-benar licik, tapi apa yang bisa dia lakukan hanya dengan kekuatan Banseng. Yao Ming melemparkan penatua setengah naga, yang telah dipukuli hingga pingsan, ke Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan menerima penatua ini dan menyegel doukinya. Setelah itu, dia melemparkan orang ini ke Hei King. Matanya tertuju pada penatua Zuli saat dia tertawa. Ini adalah kepala suku Piton 9 tanah yang tenang, Yao Ming. 9 suku Piton Deep Ground yang tenang. Ekspresi Zuli sedikit berubah setelah mendengar ini. Matanya dengan hati-hati menatap Yao Ming saat dia berkata, ada desas-desus bahwa 3 pulau naga besar telah mengirim orang untuk meminta kerja sama suku lain untuk menangani pulau naga timur kita. Haha, penatua ini tidak perlu khawatir. Orang yang setuju untuk bekerja sama dengan 3 pulau naga besar adalah saudaraku yang tidak berguna itu. Namun, saya telah mendapatkan kembali posisi kepala suku saya dari dia. Yao Ming tersenyum dan menjawab. Sekarang, saya telah diundang oleh saudara Xiao Yan. Jika Pulau Naga Timur tidak membenci bantuan ini, suku Piton 9 tenang Deep Ground saya dapat membantu Anda. Oh, penatua Zuli terkejut mendengar tawaran ini. Matanya mendarat di Xiao Yan. Hanya setelah melihat Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Pulau Naga Timur mereka sangat membutuhkan bala bantuan. Seperti apa situasi Pulau Naga Timur sekarang? Xiao Yan bertanya. Penatua Zuli dengan lembut menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Suaranya rendah dan dalam, sangat buruk. 3 pulau naga besar telah mengalir ke seluruh tempat ini. Mereka telah memutuskan untuk membunuh Kaisar Naga sebelum dia benar-benar dapat mencapai puncaknya. Pulau Naga Timur benar-benar kacau. Kaisar Naga telah dikelilingi oleh 3 Raja Naga Agung. Ekspresi muram muncul di wajah Xiao Yan. Situasi Pulau Naga Timur lebih buruk dari yang dia bayangkan. Pergi, ayo pergi ke Pulau Naga Timur. Xiao Yan perlahan menghela napas. Tinju di bawah lengan bajunya perlahan diperketat. Terlepas dari seberapa kuat ketiga Raja Naga besar itu, tidak mungkin baginya untuk mengabaikan begitu saja Ziyan. Bab 1478, bertemu Ziyan lagi bahkan cahaya menghilang di dalam alam kosong yang gelap. Dunia ini monoton dan kesepian. Pada saat yang sama, itu diganggu dengan banyak bahaya. Kadang-kadang akan ada beberapa aliran spasial kacau yang melonjak yang dapat dengan paksa menghancurkan seorang ahli Dousun. Oleh karena itu, selain naga Void kuno, yang berspesialisasi dalam kekuatan spasial, jarang ada manusia atau ahli dari ras lain yang memasuki alam kosong. Tentu saja, tempat semacam ini mungkin benar-benar terpencil dan sepi bagi orang lain, tapi itu cukup bermanfaat bagi suku naga Void kuno. Aliran spasial kacau di tempat ini tidak hanya mampu melatih kontrol mereka atas kekuatan spasial, tetapi mereka juga mampu menggunakan kekuatan sobek aliran kacau untuk melatih tubuh fisik mereka yang sangat kuat. Beberapa cahaya tiba-tiba muncul dari dalam ketiadaan. Jika seseorang melihat ke arah cahaya, dia akan melihat sebuah pulau yang sangat besar tergantung dalam kehampaan. Bang-bang, ledakan energi yang sangat intens terus dipancarkan dari pulau besar itu. Gelombang demi gelombang serangan energi liar dan kekerasan mulai menyapu ke segala arah dari pulau seperti badai. Segala sesuatu dalam jarak 100.000 kaki dari pulau itu benar-benar hancur. Ada cukup banyak orang yang menunggu dengan serius di ruang kosong di sekitar pulau. Mata tajam menyapu seluruh pulau. Siapapun yang mencoba untuk keluar dari pulau akan dihancurkan dengan keras oleh badai seperti serangan. Pasukan ini telah membentuk jaring kedap udara yang mengelilingi pulau sepenuhnya. 20 orang berlama-lama di tempat tertentu di atas pulau.
Mata mereka terus menyapu kelompok ini di tengah. Seorang pria kuat yang tampak dingin dan tegas sedang duduk di tengah kelompok. Aura orang ini cukup kuat. Dia bahkan sedikit lebih kuat dari Hei King. Dia adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 dari kelas Douzun. Swoosh! Pria besar ini menatap tajam ke pulau di bawah. Tiba-tiba, telinganya sedikit bergerak saat matanya berputar di sekitar ruang kosong di kejauhan. Tubuhnya tiba-tiba berdiri saat dia berteriak keras, "Hati-hati, seseorang mendekat." Sekelompok cahaya tiba-tiba melintas dan muncul dari dalam kegelapan setelah kata terakhirnya terdengar. Itu muncul tidak jauh dari kelompok dalam beberapa kilatan. Hei King. Mereka berasal dari Pulau Naga Timur. Menyerang. Mata pria besar itu sangat tajam. Dia berhasil mengidentifikasi Hei King dari dalam gugusan lampu dengan pandangan sekilas. Ekspresinya tenggelam saat dia berteriak dengan suara dingin. Dipahami. Banyak sosok manusia berteriak dengan tertib setelah mendengar teriakannya. Banyak pilar cahaya energi yang kuat ditembakkan. Serangan gabungan mereka memberi mereka momentum yang sangat kuat. Bang! Namun, suara samar dipancarkan saat pilar cahaya ini mendekati gugusan lampu. Semua orang ngeri melihat banyak pilar cahaya itu meledak dengan keras. Segera setelah itu, kekuatan menakutkan yang tidak dapat dilawan keluar dari ruang kosong dan dengan keras menghantam tubuh mereka. Greg, serangan ini tidak diragukan lagi merupakan kekuatan pemusnah bagi para pejuang dari 3 pulau naga besar ini. Armor pada banyak prajurit itu hancur menjadi debu. Selain pria besar itu, yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 dari kelas Douzun, orang-orang yang tersisa jatuh ke pulau naga di bawah. Siapa kamu sebenarnya? Mata pria besar itu terkejut ketika dia melihat pertahanan mereka runtuh dalam sekejap mata. Dia dengan cepat mengeluarkan raungan rendah. Lampu yang mengalir perlahan menghilang tidak jauh di depan pria besar itu. Xiao Yan melangkah keluar dari dalam cahaya. Matanya tidak berhenti pada pria besar di depannya. Sebaliknya, mereka menyapu Pulau Naga di bawah. Pada saat ini, Pulau Naga Timur dipenuhi dengan lubang. Pertempuran yang sangat intens meletus di semua tempat. Energi liar dan kekerasan menyebabkan seluruh pulau menjadi jauh lebih redup. Meskipun Pulau Naga berada dalam kekacauan total, Xiao Yan dapat melihat bahwa garis pertahanan Pulau Naga Timur telah menyusut dari wilayah luar ke Aula Naga Pusat. Lokasi itu berada di tengah Pulau Naga Timur. Dengan kata lain, selain wilayah di sekitar Aula Naga, hampir 2/3 dari Pulau Naga Timur telah ditangkap oleh 3 Pulau Naga besar. Situasi ini cukup buruk. Di mana Xian? Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya, tapi dia tidak menemukan tanda-tanda Xian. Dia mengerutkan kening dan baru saja mengajukan pertanyaan ketika riak energi yang sangat menakutkan tiba-tiba ditransmisikan. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat merasakan fluktuasi energi ini. Dia mengangkat kepalanya dan mencari sumber fluktuasi energi ini. Dia menemukan cahaya terang seperti matahari tergantung di tempat itu. Itu mungkin untuk samar-samar melihat beberapa sosok bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Setelah setiap pertukaran, gelombang badai energi yang menakutkan akan menyapu. Jika mereka tidak jauh dari Pulau Naga, gelombang sisa ini akan benar-benar menghancurkan Pulau Naga Timur. Mata Xiao Yan menatap lingkaran cahaya dengan saksama. Api perlahan melonjak ke kedua matanya, memungkinkan tatapannya menembus cahaya dan menangkap semua yang ada di dalamnya. Punggung yang agak familiar dengan rambut ungu panjang yang memancarkan pesona samar adalah yang pertama tercetak di hadapannya. Siapa lagi yang bisa memiliki sikap akrab itu selain Xian? Namun, penampilannya saat ini bukan lagi seorang gadis kecil. Sebaliknya, dia telah menjadi kecantikan yang luar biasa. Sosoknya yang tinggi terbungkus dalam baju besi yang pas dengan bentuk emas gelap. Armor itu tidak besar. Itu menekan tubuhnya yang indah dan proporsional, menguraikan lekuk tubuhnya yang indah dan godaan samar menyembunyikan rasa dingin yang menusuk tulang. Gadis kecil dari waktu itu telah menjadi wanita yang begitu memikat dan mempesona. Wajah cantik itu mengandung aura dingin tambahan karena alisnya terangkat sedikit. Meskipun dia masih muda, adalah mungkin untuk melihat aura samar otoritas di antara alis tipisnya. Begitu dia benar-benar dewasa, sikap bangsawannya sebagai kaisar naga dari suku naga kekosongan kuno akan membuat takut siapapun yang melihatnya. Di seberang Xian berdiri 3 sosok. Mereka bertiga memiliki penampilan setengah baya. Setiap tindakan yang mereka lakukan mendominasi, mengungkapkan sifat ganas dan sombong mereka. Itu adalah 3 raja naga yang hebat, iya.
Mata Xiao Yan terkunci pada ketiga sosok itu. Ekspresi serius melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa ketiganya memiliki kekuatan yang melampaui Yao Ming. Dengan kata lain, ketiga orang itu, paling tidak, adalah Dou Sheng bintang 3. Ziyan memegang tombak emas gelap panjang yang lebih tinggi dari tubuhnya saat dia berdiri di dalam bola cahaya. Tombak itu menari dan memancarkan kilau keemasan yang mencolok. Itu berhasil mencegah 3 Raja Naga besar mendapatkan keuntungan. Kekuatan bertarungnya benar-benar dilepaskan. Tampaknya konstitusi naga Phoenix-nya menyebabkan kekuatannya melambung. Dibandingkan dengan Xiao Yan, sepertinya dia benar-benar bisa digambarkan telah mencapai puncak dalam satu langkah. Apalagi, puncak ini bahkan lebih tinggi dari Xiao Yan. Naga Phoenix memiliki kekuatan garis keturunan naga Void kuno dan Phoenix surga. Itu adalah penguasa sejati dunia binatang ajaib. Ketika naga Phoenix benar-benar mencapai puncaknya, keberadaan mengerikan ini tidak perlu merasa takut bahkan ketika menghadapi Dodi yang legendaris. Namun, itu di masa depan. Hanya dalam waktu singkat sejak Ziyan menjadi naga Phoenix. Meskipun kekuatannya telah meningkat selama beberapa tahun ini, dia masih belum cukup kuat untuk menghadapi 3 Raja Naga yang hebat ini, yang jauh lebih berpengalaman darinya. Jelas bahwa perlawanan keras kepala ini tidak bisa bertahan lama. Mengaum. Sementara Xiao Yan menjadi linglung karena pertempuran di kejauhan, pria besar dari sebelumnya tiba-tiba mengeluarkan raungan naga. Kamu mencari kematian. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah dibangunkan oleh raungan naga. Dia melemparkan telapak tangan ke depan. Pria besar itu, yang tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang, meledak menjadi sekelompok kabut berdarah. Orang ini mengirim pesan. Banyak 3 ahli Pulau Naga yang hebat sedang bergegas. Penatua Zuli berbicara dengan suara yang dalam. Ayo pergi ke Aula Naga dulu. Mata Xiao Yan berkedip. Dia memang melihat banyak sosok bergegas ke arah ini. Tanpa ragu-ragu, dia menggerakkan tubuhnya dan memimpin jalan ke Aula Naga. Yao Ming dan yang lainnya buru-buru mengikuti di belakangnya. Blokir mereka. Pulau Naga mengeluarkan banyak teriakan keras saat kelompok Xiao Yan bergerak. Ada banyak 3 ahli Pulau Naga besar di depan yang mencoba untuk memblokir kelompok Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum saat penghalang ini terbentuk. Douqi di dalam tubuhnya beredar hingga batasnya. Dia melebarkan mulutnya dan lautan api dimuntahkan. Suhu mereka yang sangat tinggi menyebabkan ekspresi beberapa elit Ban Sheng berubah. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kekuatan api surgawinya berkali-kali lebih kuat daripada di masa lalu. Lautan api telah menyebar hanya dengan melebarkan mulutnya. Jika ini di masa lalu, dia akan mengalami kesulitan menciptakan kekuatan yang begitu besar bahkan jika dia telah menguras semua Douqi di dalam tubuhnya. Xiao Yan melambaikan tangannya saat lautan api memblokir serangan. Sebuah penghalang api mengelilingi kelompoknya sebelum mereka dengan cepat menyerbu melalui lautan api. Mereka muncul di udara di atas Aula Naga dalam beberapa kilatan. Dari mana kalian? Kamu berani campur tangan dalam rencana 3 Pulau Naga besar kita. Teriakan ledakan seperti guntur terdengar saat Xiao Yan muncul di atas Aula Naga. Segera, seorang pria berwajah hitam besar dengan tubuh seperti kera raksasa muncul. Dia memiliki ekspresi ganas saat dia melemparkan pukulan ke arah Xiao Yan. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan udara dalam jarak 1000 kaki benar-benar lenyap dalam sekejap. Xiao Yan, hati-hati. Dia adalah komandan pertama Pulau Naga Barat, Xuan Mo. Dia memiliki kekuatan bintang 2 Dou Sheng. Ekspresi Zuli sedikit berubah saat melihat pria berwajah hitam besar itu. Dia buru-buru berteriak dalam prosesnya. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan lembut mengantarkan semua orang ke Aula Naga di bawah sebelum dia membalikkan tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi raksasa emas yang tidak kalah dengan pihak lain dalam sekejap mata. Setelah itu, dia melemparkan pukulan dan bertabrakan langsung dengan Xuan Mo di depan banyak pasang mata yang terkejut. Nyah! Raungan Xiao Yan yang seperti guntur tiba-tiba meledak di langit saat bentrokan terjadi. Bab 1479, Letusan Pertempuran Besar, Dentang. 2 sosok kuat seperti Dewa Iblis tiba-tiba bentrok di langit. Suara logam yang tiba-tiba disertai dengan badai yang menakutkan saat tiba-tiba menyapu langit. Para ahli dari kedua belah pihak dalam radius 1000 kaki dikirim terbang oleh badai. Darah di dalam tubuh mereka mengalir deras dalam prosesnya. Angin meletus dan raksasa cahaya keemasan itu, yang telah diubah Xiao Yan, menjadi sedikit gemetar. Dia mundur selangkah.
Pria besar bernama Suan Mo di sisi lain terhuyung mundur beberapa langkah. Setiap langkahnya runtuh ke banyak ruang kosong yang gelap. Berat, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Kejutan melintas di wajah Suan Mo setelah dia gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini. Matanya sedikit muram saat dia melihat Xiao Yan, yang jaraknya cukup dekat, dan dengan dingin tersenyum. Mata Xiao Yan menyapu Suan Mo. Alisnya juga sedikit merajut. Kekuatan 3 pulau naga besar memang kuat. Bawahan mereka juga termasuk ahli yang sangat kuat. Jika Xiao Yan tidak mengandalkan tubuh kaca King Kong, tubuhnya yang kuat yang telah disempurnakan oleh banyak harta alam, dan darah esensi Heaven Phoenix, dia tidak akan bisa menang dalam bentrokan fisik sebelumnya. Berat, siapa sebenarnya kamu? Beritahu saya nama Anda. Masalah suku naga Void kuno saya bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh orang biasa. Suan Mo menatap Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara dingin. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tangisan dingin Suan Mo. Matanya menyapu ke barat laut. Dua sosok bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Mereka muncul di samping Suan Mo dalam beberapa kilatan. Pada saat yang sama, suara sedingin es dengan cepat dipancarkan. Suan Mo, mengapa kamu masih membuang-buang nafas? Serang saja dan tangkap dia. 3 Raja Naga besar kemungkinan akan segera menang. Tidak ada yang salah sebelum ini. 2 yang muncul di depan Suan Mo adalah seorang lelaki tua berjubah hijau dan seorang lelaki tua berjubah kuning. Keduanya tampak sangat tua, tetapi mata mereka memiliki hawa dingin yang melonjak. Jelas, mereka bukan orang yang berbelas kasih. Mata Xiao Yan sangat serius saat dia mempelajari kedua orang tua ini. Kelopak matanya tanpa sadar mulai berkedut. Berdasarkan indranya, dia bisa mengatakan bahwa keduanya sedikit lebih kuat dari Suan Mo. Mereka berada di puncak kelas menengah 2 bintang Douseng. Apakah kalian bertiga mencoba menggertak wilayah Suan Timur kami karena Anda pikir kami tidak punya siapa-siapa? Teriakan marah tiba-tiba dipancarkan dari aula naga segera setelah kedua lelaki tua itu muncul. Xiao Yan merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi saat 2 pria tua berambut putih dengan mata tajam yang luar biasa muncul. Xiao Yan, ini adalah tetua pertama dan kedua dari Pulau Naga Timur kita. Zuli buru-buru datang dan menjelaskan kepada Xiao Yan siapa kedua pria tua berambut putih ini. Salam untuk 2 sesepuh. Xiao Yan menyeringai setelah mendengar penjelasan ini. Dia menangkupkan kedua tangannya saat dia menghadapi 2 pria tua yang tersenyum. Teman kecil Xiao Yan tidak perlu terlalu sopan. Anda adalah teman Kaisar Naga. Tentu saja, Anda adalah tamu penting dari Pulau Naga Timur kami. Anda benar-benar membantu kami kali ini. Pulau Naga Timur saya akan mengingat bantuan ini. Seorang lelaki tua berambut putih memegang tongkat berbentuk naga melirik Xiao Yan saat senyum perlahan muncul di wajahnya. Suaranya juga cukup sopan. Pria berjubah hijau itu adalah penatua pertama dari Pulau Naga Barat. Dia disebut Zumu dan merupakan bintang 2 perantara Douseng. Orang tua berjubah kuning itu adalah penatua pertama dari Pulau Naga Selatan. Dia disebut Laisan dan memiliki kekuatan yang sama dengan Zumu. Zuli dengan lembut memberitahu Xiao Yan. 2 orang ini, bersama dengan Suan Mo, dapat dianggap sebagai komandan peringkat tertinggi dari 3 pulau naga besar selain dari 3 Raja Naga Besar. Mereka bertiga bertanggung jawab atas serangan terhadap Pulau Naga Timur. Xiao Yan sedikit mengangguk. Hatinya sedikit terguncang. 3 bintang 2 Dousengs adalah barisan yang tidak bisa diambil oleh faksi biasa. Suku Naga Void kuno memang layak menjadi suku terkuat di dunia binatang ajaib. Terlebih lagi, ini adalah situasi di mana mereka telah berpisah. Jika mereka akhirnya bersatu, mereka tidak akan kalah dengan klan Hun, klan Gu, atau faksi super lainnya. Orang tua King San, apakah kalian semua akan melanjutkan perlawanan keras kepala ini setelah semuanya berkembang ke tahap ini? Kamu harus sadar bahwa dengan terus melawan, kekuatan Pulau Naga Timur akan benar-benar habis. Penatua pertama berjubah hijau dari Pulau Naga Barat itu memandang lelaki tua itu yang memegang tongkat dan tertawa dingin. Pulau Naga Timurku tidak akan membiarkanmu pengkhianat, yang telah melupakan aturan suku, untuk melanjutkan, bahkan jika kita harus menghabiskan orang terakhir kita. Penatua pertama Pulau Naga Timur, yang dipanggil sebagai King San, memutar matanya dan berbicara dengan suara samar. Aku akan melihat apakah lidahmu akan tetap sekuat ini setelah ketiga Raja Naga menghabisi Kaisar Nagamu. Penatua pertama Zumu dari Pulau Naga Barat tertawa dan berkata, jika kita menghitung waktu,
bala bantuan yang dikirim oleh suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan akan segera tiba. Pada saat itu, saya yang lama akan melihat bagaimana Anda akan melawan orang yang tidak tahu malu. Naga Void kuno dan suku Heaven Demon Phoenix adalah musuh. Anda bahkan telah melupakan kebencian semacam itu. Anda tidak layak menjadi anggota suku dari suku Naga Void kuno. Saat itu, Kaisar Naga telah menghabiskan upaya untuk merawat kalian semua. Kesadaranmu semuanya telah dimakan oleh anjing. Penatua kedua dari Pulau Naga Timur menggertakkan giginya dan mengutuk dengan marah. Ekspresi kelompok Suanmo menjadi sedikit tidak wajar setelah mendengar Penatua kedua menyebut Kaisar Naga. Mereka akhirnya menjawab sesaat kemudian, Kaisar Naga telah hilang selama ribuan tahun. Kemungkinan dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Adapun suku Heaven Demon Phoenix, kami akan menghabisi mereka setelah kami bersatu. Suku Naga Void kuno telah dipisahkan terlalu lama. Itu harus disatukan sesegera mungkin, namun kalian semua menghalangi penyatuan, omong kosong apa. Kaisar Naga adalah orang yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati. 3 Raja Naga besar sebagian terkait jika itu, namun Anda berani menyatakan penyatuan suku Naga Void kuno. Itu karena keinginan egois mereka sehingga mereka memisahkan klan naga kuno saat itu, tetua pertama King Mu menegur. Xiao Yan di samping memperoleh pemahaman tentang situasi setelah mendengar pertukaran antara kedua belah pihak ini. Semua anggota suku naga Void kuno menginginkan penyatuan, tetapi mereka semua memiliki ide yang berbeda. Oleh karena itu, ini akhirnya mengakibatkan meletusnya perang besar ini. Kamu tidak perlu menunggu anggota suku Heaven Demon Phoenix. Saya kebetulan bertemu mereka di sepanjang jalan dan mengirim mereka berkemas. Xiao Yan tidak ingin memahami perbedaan pendapat dalam suku naga kuno. Satu-satunya hal yang dia mengerti adalah bahwa dia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Xian. Di sisi lain, dia tidak memiliki kesan yang baik dari 3 Raja Naga yang hebat. Dia secara alami akan memilih Xian. Dia meraih area di bawah dengan tangannya. Sosok manusia muncul di dalamnya. Itu adalah Qin Huang dari suku Heaven Demon Phoenix. Apa? Kedua belah pihak terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka dan melihat Qin Huang, yang dalam keadaan tersegel. Anda, beraninya kau merusak rencana 3 pulau besar kita. Suan Mo menatap Xiao Yan saat dia berteriak dengan marah. Kalian berdua, kenapa kamu masih membuang-buang nafas dengannya? Serang dan ratakan aula naga ini. Iya, sesepuh pertama Pulau Naga Barat dan Selatan mengangguk perlahan setelah mendengar perintah ini. Mulut mereka mengeluarkan raungan naga. Segera setelah itu, ratusan cahaya datang dari jarak dekat. Mereka berhenti di udara di atas aula naga. 10 orang yang memimpin kelompok ini memiliki aura yang sangat menakutkan. Mereka semua telah mencapai kelas Banseng. Orang-orang yang tersisa sebagian besar di atas bintang kelima dari kelas Douzun. Mengaum. Banyak auman naga yang dipancarkan dari aula naga di bawah setelah melihat para ahli dari 3 pulau naga besar berkumpul bersama. Segera, suara angin kencang muncul. Banyak sosok muncul di belakang Xiao Yan dengan tertib. Mata mereka dengan kejam menatap sekelompok besar orang di kejauhan. Douqi di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan cepat. Suasana seluruh area menjadi sangat tegang saat para ahli dari kedua belah pihak melangkah maju. Bang! Ledakan energi yang keras dan jernih tiba-tiba dipancarkan di ruang yang jauh sementara kedua belah pihak saling berhadapan. Ledakan tiba-tiba ini juga menghancurkan muka. Banyak aura kuat mulai menyerbu ke langit. Mengenakan biaya, para ahli dari kedua belah pihak tampaknya telah menjadi harimau ganas yang turun gunung dengan auman rendah dan dalam. Mereka semua bergegas ke depan. Dalam sekejap, seluruh tempat berubah menjadi kekacauan total. Pertempuran kacau yang intens meletus. Bang bang bang. Pertempuran yang meletus menyebabkan seseorang merasa terpesona. Meskipun jumlah ahli dari 3 pulau naga besar jauh lebih besar daripada Pulau Naga Timur, jelas tidak mudah untuk dengan cepat menelan kekuatan tempur Pulau Naga Timur. Oleh karena itu, pertempuran turun ke jalan buntu seperti jungkat-jungkit setelah pertempuran meletus. Bang! Telapak tangan Xiao Yan mengenai seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Douzun, memaksa ahli untuk memuntahkan darah dan mundur. Tubuhnya dengan cepat bergerak saat dia muncul di samping ahli Douzun. Setelah itu, dia meraih tangan Douzun dan menggunakannya sebagai senjata di depan banyak mata yang terkejut. Dia dengan keras menghancurkan puncak Douzun ini menjadi banseng yang elit. Kekuatan menakutkan menyebabkan lengan ahli kelas Douzun puncak ini meledak. Pada saat yang sama,
ahli itu menyerang elit Ban Seng sampai Ban Seng memuntahkan darah dan terbang mundur. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mengirim Ban Seng itu terbang. Matanya melihat ke ruang kosong di kejauhan. Medan pertempuran di sana adalah yang paling penting. Hasil akhirnya akan menentukan hasil perang suku naga kuno ini dan akan menentukan pemenang terakhir. Namun, situasi di klaster cahaya itu menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam. Ziyan melelahkan. Dia didorong mundur oleh serangan gabungan dari 3 Raja Naga. 2 sesepuh, kepala suku Yao Ming akan membantu kalian berdua berurusan dengan Xuan Mo dan 2 lainnya. Aku akan membantu Ziyan. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam saat dia menghirup udara dalam-dalam. Mulutnya mengeluarkan raungan keras. Sepasang sayap tulang hijau merah besar menyebar. Blokir dia. Xuan Mo dan 2 tetua pertama lainnya langsung terkejut saat melihat Xiao Yan bergerak. Sebelum mereka bisa mengejar, Yao Ming dan tetua pertama dan kedua dari Pulau Naga Timur bergegas dan memblokir mereka. Sayap tulang Xiao Yan mengepak saat bentrokan ini terjadi. Suara petir angin muncul. Tubuhnya bergegas keluar dari Pulau Naga Timur dengan kecepatan seperti kilat saat dia bergegas menuju medan pertempuran di ruang kosong. 3 Raja Naga yang hebat, aku ingin melihat betapa menakutkannya kalian semua. Bab 1480, 3 Raja Naga Besar, Bang. Tombak emas gelap panjang itu seperti naga mengaum yang marah yang memotong busur terang dalam kekosongan sebelum dengan kejam menabrak tangan seorang pria paruh baya dengan mahkota di atas kepalanya. Tangannya telah berubah menjadi cakar. Kekuatan menakutkan menghancurkan sejumlah besar sisik pada cakar naga. Saat tombak panjang itu meninggalkan sosok halus dan cantik itu, sosok lain mulai mendekat dengan cara seperti hantu. Angin telapak tangan yang sangat tajam tanpa ragu dan tanpa ampun menghantam sosok cantik itu. Huff. Pemilik sosok cantik itu menyipitkan matanya saat merasakan serangan diam-diam ini. Hidungnya yang tajam mengeluarkan dengusan dingin yang rendah. Dengan goyangan lengannya, tombak panjang itu sepertinya terhubung ke rantai karena langsung diayunkan dalam busur yang menggetarkan jiwa, membentuk semi bola yang menghantam keras angin palem yang tajam. Kekuatan yang kuat meletus dan keduanya terpaksa terhuyung mundur sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Haha, memang layak menjadi konstitusi naga Phoenix. Kekuatannya sebenarnya sekuat ini. Serangan mendadak yang gagal ini menyebabkan pria itu tanpa sadar mengeluarkan pujian. Dia tertawa, keponakan Ziyan. Mengapa Anda perlu melanjutkan perlawanan keras kepala ini? Meskipun Anda memiliki konstitusi naga Phoenix yang sangat langka, Anda belum dewasa. Anda benar-benar terlalu naif jika Anda berpikir untuk melawan kami bertiga sendirian. Raja Naga Barat, kamu harus berhenti bertingkah di depanku. Kalian bertiga telah mengambil keuntungan dari hilangnya ayahku untuk memecah suku naga kekosongan kuno, menghasilkan keadaan suku naga kekosongan kuno saat ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kalian bertiga adalah pendosa dari suku ini. Wajah Ziyan gelap saat rasa dingin menyebar dari mata ungu pucatnya sambil tertawa. Kami bertiga juga memiliki garis keturunan kerajaan. Masuk akal bagi kita untuk menyatakan diri kita sebagai raja. Sejak kapan anak muda sepertimu bisa menegur kami? Seorang pria parubaya yang tampak agak teduh dengan dingin menyatakan. Keponakan Ziyan, kerugian dari konflik internal di dalam suku naga kuno sudah terlalu parah. Mengapa kamu tidak bisa mundur selangkah dan menghindari pertempuran ini? Ada seorang pria berjubah kerajaan di antara ketiganya. Orang ini selalu memiliki senyum yang menggantung di wajahnya, memberikan kesan yang baik karena dia selalu terlihat sangat ramah. Namun, hanya mereka yang akrab dengannya yang menyadari bahwa Raja Naga Utara ini adalah yang paling menakutkan di antara 3 Raja Naga Besar. Dia tidak hanya merencanakan banyak hal, tetapi dia juga akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Saran untuk bekerja dengan suku Heaven Demon Phoenix telah dibuat olehnya. Ziyan memelototi Raja Naga Utara dengan sangat tidak suka. Orang ini adalah orang yang akan menikam seseorang dari belakang. Saat itu, 2 Raja Naga lainnya tergoda olehnya untuk berpisah dari suku naga kuno. Ini akhirnya menyebabkan mereka melakukan perpecahan yang sangat merusak suku naga Void kuno. Apakah kamu pikir kamu layak memiliki garis keturunan kerajaan naga kuno? Suku naga kuno akan benar-benar habis jika berakhir di tanganmu. Ziyan merajut alisnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura gelap saat dia dengan dingin berteriak. Raja Naga Utara tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Dia dengan lembut berkata, karena keponakan Ziyan sangat keras kepala, aku hanya bisa menangkapmu dengan paksa.
Setelah Anda menyaksikan kemakmuran suku naga kuno kami di masa depan, Anda secara alami akan mengerti apa yang saya lakukan sekarang adalah benar. Kita harus menyerang. Jangan terus menunda. Situasinya mungkin akan berubah. Raja Naga Barat dan Raja Naga Selatan ragu sejenak setelah mendengar suara Raja Naga Utara. Setelah itu, mereka dengan keras mengangguk. Apakah kamu pikir aku takut padamu hanya karena jumlahmu lebih besar? Wajah Ziyan menjadi suram setelah dia melihat mereka bertiga bersiap untuk menyerang bersama lagi. Tubuhnya bergerak dan dia mundur. Sepasang sayap Phoenix setinggi 1000 kaki menyebar dari punggungnya. Sayap Phoenix itu mengepak dan kekuatan menakutkan muncul dari mereka. Menyerang. Sayap ini menyebabkan Raja Naga Utara mengerutkan kening. Tangisan dingin terdengar dan tubuhnya memimpin dalam bergegas ke depan. Raja Naga Barat dan Selatan mengikuti di belakangnya. Jari musim semi kuning. Palem musim semi kuning. Tubuh mereka baru saja mulai bergerak ketika teriakan ledakan tiba-tiba bergema dari ruang kosong. Jari dan telapak tangan yang besar tiba-tiba turun dari langit dan dengan kejam menghantam ketiganya. Siapa kamu pencuri kecil? Beraninya kau ikut campur dalam urusan suku naga Void kunoku. Serangan mendadak ini juga menyebabkan ketiga Raja Naga terkejut. Mereka dengan cepat melambaikan lengan baju mereka dan kekuatan menakutkan melesat dengan kecepatan seperti kilat sebelum menghancurkan Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Palm. Ketiganya segera mengalihkan pandangan dingin mereka setelah menghancurkan telapak tangan dan jari. Mata mereka akhirnya berhenti pada sosok kurus yang mengepakkan sepasang sayap tulang hijau merah. Sosok ini tetap melayang di udara tidak jauh dari mereka. Berat, apakah kamu meminta untuk mati? Setelah melihat penyerang mereka, rasa dingin melintas di mata Raja Naga Selatan saat dia berteriak. Xiao Yan, Ziyan, yang sedang mengepakkan sayap Phoenix setinggi 1000 kaki, juga terkejut karena sosok ini. Matanya yang cantik meluncur ke atas saat kegembiraan dengan cepat melintas di atasnya. Segera setelah itu, kegembiraan itu berubah menjadi kekhawatiran saat dia berteriak keras, Xiao Yan, apa yang kamu lakukan di sini? Anda tidak cocok untuk mereka. Tarik sekarang. Dengan kekuatan Ziyan saat ini, dia secara alami dapat melihat kekuatan Xiao Yan secara sekilas, Do Seng bintang 1 yang maju. Meskipun kecepatan peningkatan ini sudah cukup mengejutkan, lawan kali ini adalah 3 Raja Naga besar yang terkenal dari suku Naga Void kuno. Berapa lama yang kamu butuhkan? Xiao Yan mengabaikan tangisan Ziyan. Yang dia lakukan hanyalah mengajukan pertanyaan. Dia tahu bahwa Ziyan sedang mempersiapkan serangan yang kuat. Jelas, ini membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkan. Ziyan terkejut setelah mendengar pertanyaannya. Dia dengan lembut mengatupkan giginya sebelum menjawab Xiao Yan. 10 menit. Serahkan mereka padaku. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas dan dengan lembut menjawab. Kamu. Ziyan merajut alisnya. Dia melihat punggungnya yang agak kurus. 3 Raja Naga besar adalah ahli top di benua itu. Raja Naga Barat dan Selatan semuanya telah menjadi bintang 3 Do Seng yang maju. Raja Naga Utara itu bahkan lebih kuat. Dia sudah memiliki setengah kaki di bintang keempat kelas Do Seng. Jika mereka bertiga bekerja sama, bahkan Do Seng bintang 4 awal tidak akan bisa bertarung dengan mereka. Bahkan kurang perlu dikatakan untuk Xiao Yan, yang merupakan bintang 1 Do Seng yang maju. Kata-kata yang sombong. Raja Naga Barat dengan dingin mendengus. Seorang ahli kelas Do Seng bintang 1 tingkat lanjut mungkin tampak sangat kuat di mata orang lain, tetapi sulit bagi seseorang dengan kekuatan ini untuk menimbulkan masalah di depan mereka. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia benar-benar mengabaikan ejekan pihak lain. Kedua tangannya dengan cepat disatukan. Setelah itu, banyak segel tangan yang sangat rumit terbentuk. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual di alisnya mulai bergerak. Jangan berlarut-larut dengannya. Kita bertiga akan menyerang bersama. Raja Naga Utara mengerutkan kening. Diri alaminya yang berhati-hati tidak mau mengambil risiko. Meskipun pihak lain hanyalah Do Seng bintang 1, dia masih bersikeras bahwa mereka bertiga bertarung dengan seluruh kekuatan mereka dan membunuhnya sebelum berurusan dengan Ziyan. Raja Naga Barat dan Selatan melengkungkan mulut mereka setelah mendengar kata-kata ini. Mereka merasa jijik dengan kehati-hatian Raja Naga Utara, tetapi mereka tidak mengatakan apapun atau berdebat dengannya. Ketiga tubuh mereka bergegas keluar pada saat bersamaan. Serangan mematikan yang tajam bersiul ke arah Xiao Yan. Cici. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat yang sama,
kekuatan spiritualnya tiba-tiba meletus dari alisnya. Itu berubah menjadi sosok ilusi setinggi 1000 kaki yang melilit tubuhnya. Sosok ilusi itu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar setelah segel itu terbentuk. Riak aneh dan menakutkan meletus dari mulutnya seperti badai. Kemarahan surgawi musim semi kuning. Xiao Yan jelas menyadari perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan 3 Raja Naga besar. Tidak mungkin baginya untuk bertahan selama 5 menit dalam bentrokan langsung. Oleh karena itu, dia telah melepaskan satu-satunya keterampilan Dou tingkat tinggi kelas Tian yang telah dia latih, kemarahan surgawi musim semi kuning. Setelah suara aneh keluar dari mulut sosok ilusi besar itu, alam kosong tampaknya langsung menjadi tenang. Sesaat kemudian, ekspresi dari 3 Raja Naga besar mulai berubah secara bertahap. Mereka telah menemukan serangan gelombang sonik menakutkan yang datang dari segala arah pada saat ini. Serangan spiritual. Hati-hati. Wajah Raja Naga Utara ditutupi dengan ekspresi muram. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan melepaskan serangan spiritual. Tubuh fisik suku naga Void kuno mungkin sangat kuat, tetapi mereka tetaplah binatang ajaib. Kekuatan spiritual adalah kelemahan dari Magical Beast. Untungnya, tidak banyak ahli di benua Douqi saat ini yang tahu bagaimana menggunakan kekuatan spiritual untuk menyerang. Namun, tidak banyak bukan berarti tidak ada. Contohnya adalah Xiao Yan. Berdengung. Alam kosong mulai bergetar pada saat ini. Mari bergandengan tangan. Raja Naga Utara segera merasakan perasaan pusing yang dipancarkan dari kepalanya setelah gelombang sonik ditransmisikan ke telinganya. Dia dengan eksplosif berteriak dan mereka bertiga berkumpul. Serangan sonik yang menakutkan itu telah tiba sebelum mereka dapat sepenuhnya mengedarkan Douqi mereka. Kecepatan menyerang yang menakutkan itu telah menyebabkan Xiao Yan menderita kerugian besar sebelumnya. Kali ini, dia telah menangkap 3 Raja Naga yang lengah. Mereka tidak punya banyak waktu untuk bertahan melawan kecepatan menakutkan itu. Bang! Serangan spiritual dengan cepat tiba dan menghilang dengan cepat. Tubuh ketiga Raja Naga mengeluarkan suara teredam yang dalam saat gelombang sonik menembus tubuh mereka. Grek, 3 tubuh yang kaku membeku sejenak. Kedua wajah Raja Naga Barat dan Selatan segera memucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Rasa sakit yang hebat karena diiris oleh pisau terus dipancarkan dari pikiran mereka, menyebabkan mereka mendapatkan dorongan untuk memenggal kepala mereka. Kecil, aku akan mencabik-cabikmu saat kamu masih hidup. Kondisi Raja Naga Utara sedikit lebih baik, tetapi wajahnya juga sedikit pucat. Matanya sangat ganas saat mereka melihat Xiao Yan, yang jaraknya cukup dekat. Matanya dipenuhi dengan kebrutalan dan niat membunuh. Wajah serius Xiao Yan menunjukkan seringai saat dia melihat mata setan dari ketiga orang itu. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Dia melebarkan mulutnya dan suara samar perlahan dipancarkan, meledak. Mata Raja Naga Utara menyusut saat suaranya dipancarkan. Seolah-olah dia telah mendeteksi sesuatu. Dia menoleh dengan tiba-tiba, hanya untuk melihat Xiao Yan lain muncul beberapa meter di belakang. Pada saat ini, ada teratai api yang terdiri dari 5 warna berbeda di tangan Xiao Yan. Teratai api ini perlahan berputar. Xiao Yan, itu mengangkat kepalanya saat mereka menoleh. Dia memberi mereka senyum misterius. Teratai api 5 warna yang indah itu meledak seperti kembang api yang indah di tangannya.